Oke, kita mulai ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga eh, apa yang akan kita jalankan lancar, diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bisa banget mendapat ilmu yang bermanfaat. Maksudnya ilmu yang bermanfaat menjadi langkah kecil. Karena langkah yang sukses dari kakak-kakak yang mungkin dari rezeki awal dimulai dari langkah kecil yang berani, alias satu langkah maju. Dari mulai saya adalah seorang ini sampai nanti tes administrasi, tes TPS, kemudian mungkin juga ada yang LOA, kemudian langsung substansi. Nah, itu perjalanan selamat Anda menjadi award kita mulai dari sekarang. Semoga apa yang kita lakukan bisa menjadi langkah yang baik. Oke, kita mulai ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin teman-teman bisa menyimak. Nah, ini untuk sesi pertama kita akan bersama dengan Kak Fasani dulu deh. Nah, Kak Fasani ini sedikit cerita sedikit singkat, beliau ini adalah salah satu awardee. Tahun berapa Kak Fasani, Kak? 2023 batch 1. 2023, batch 1 ya. Oke, jadi 2021 nih. Kak Fasani mungkin nanti bisa kenalan dulu deh. Mungkin bisa perkenalan dulu deh Kak Fasani, siapakah Pak Sani, mungkin prodinya apa, base mana, PK mana, kemudian asalnya dari mana, kemudian bisa cerita-cerita nih perjalanannya. Mungkin saya serahkan ke Kak Fasani nih. Jadi teman-teman nanti yang ingin bertanya, kita setelah sesi dengan parameter selesai, nanti silahkan nih bisa raise hand maupun bisa chat di kolom komentar, nanti saya bisa bacakan atau saya bisa moderatorin untuk kita bisa lanjut ke diskusi. Nah, mungkin dari Kak Fasani saya persilakan untuk perkenalan dan penjabarannya dikit-dikit nih. Silakan Kak. Oke. Halo semua, selamat malam. Malam semuanya. Oke. Jangan malu-malu ya teman-teman ya, karena salah satu awardnya adalah yang berani. Speak up. Nanti Ya, kan ada benar, tes speak up santai juga. santai aja. Saya ini kan juga acara chit chat sharing gitu kan ya. Ya. Oke, semua perkenalkan, saya Ilana Fasani, biasa dipanggil Fasa. Dan saya saat ini semester 2 mau masuk semester 3 di Master of Public Health atau Magister Kesehatan Masyarakat di FKKMK UGM. Seperti itu, dan saya PK 217 pas akhir tahun kemarin sekitar bulan Oktober 2023 dan sayangnya online. Kemudian saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di sini ada yang dari NTB nggak ya? Bisa nih. Saya Iya. NTB, saya NTB. Ngaku-ngaku saya Ada Lombok, Iya, Kak, saya Bima. saya dari Lombok Kak. ada. Oh, ada Lombok nih, alhamdulillah nih. Wah, Hai. oke. Kamu kok bajunya SMA-nya mirip sama SMA aku kah? Wah, jangan. SMA-nya dari mana? Ntar dulu ya, keluar dari konteks dikit. Sekali aja deh kelasku gitu. Enggak, aku dari Abdul Halim, Lombok Timur Kak. ih sama, aku Di Lombok Timur juga. Tuh kan. Manisin Cendekia Lombok Timur. Oh Eh, alah beda. Aku di Reuni, Semansa. reuni. Reuni. oh Beda ya, kan? Oh iya, halo Halim. It's good to see you here. Oke, Kak. ya aku mau ceritainnya terkait mungkin perjalanan gimana persiapan aku untuk bisa one shot fresh graduate di batch 1 2023. Jadi memang sebelum lulus aku udah targetin aku pengen lanjut S2. Yang pertama itu yang harus kita lakuin adalah buat plan, kuatin tekad, terus set plannya nih kira-kira mau les TOEFL-nya kapan, mau ngambil tes TOEFL-nya kapan gitu, mau mulai belajar TBS-nya kapan kalau mungkin emang milih jalur yang LOA. Yang non LOA, kalau yang LOA kan nggak perlu belajar. Berarti kalau untuk yang LOA harus persiapin lagi waktunya untuk daftar ke UNIP itu kapan gitu. Nah, karena aku termasuk ke yang tim non LOA, jadi eh, aku harus untuk belajar TBS tentunya. Nah, jadi waktu itu sebelum lulus, kurang lebih sekitar setahun sebelum lulus itu, aku udah mantapin diri untuk belajar dulu nih, belajar TOEFL karena aku kan nggak punya
sertifikat TOEFL kan ya. Nah, jadi pada waktu itu aku les TOEFL di salah satu lembaga di provinsi aku, dan untungnya pada saat itu emang sifatnya itu beasiswa gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kayak, "Duh, mahal banget ini itunya," percaya deh ketika kita niat kita baik gitu pasti selalu ada jalannya. Terus aku nggak nyangka pas itu aku nge-apply itu beberapa program sih, 1 IELTS, 2 TOEFL, tapi akhirnya yang aku ambil itu TOEFL, itu dan itu free, dibiayai oleh pemerintah sana karena memang salah satu programnya, termasuk juga tesnya juga itu. Jadi kurang lebih 2 bulan les, setelah itu tes. Nah, di sela-sela les TOEFL itu, karena aku udah masuk semester 7, itu aku udah harus lagi skripsian kan. Nah, jadi itu bener-bener harus pinter untuk membagi waktu. Kapan kapan lesnya, karena lesnya tiap hari kan intensif. Kemudian itu gitu kapan ngerjain revisian, terus juga ketemu dosen dan lain-lain, dan juga ngerjain apa sih namanya penelitian penelitian skripsi tentunya. Itu kita harus benar-benar bisa manage waktu. Ini buat teman-teman yang fresh graduate mau langsung lanjut ya. Emang kita harus benar-benar spend waktu kita itu semaksimal mungkin, seproduktif mungkin sebelum lulus gitu. Nah, long short story, karena semuanya udah nih, terus juga lulus apa namanya, les, kemudian juga udah tes TOEFL, dan alhamdulillahnya juga udah sesuai standar. Jadi ketika akhir-akhir itu, aku udah mantapin untuk nyari informasi. Jadi sebelum lulus itu aku udah sering ikut-ikut webinar gitu, entah itu yang diadain sama LPDP-nya sendiri atau memang yang diadain oleh para awardee-awardee-nya gitu. Jadi emang beberapa kali ikut biar kayak apa ya, punya insight sendiri gitu. Karena seperti yang kita tahu LPDP ini apa ya, harus banyak harus banyak apa ya, kita harus banyak menyerap informasi, mencari informasi biar nggak ada salah nih untuk entah itu apply formnya, persyaratan ini itunya, kemudian juga mungkin ada tambahan, biasanya kan ada perubahan tuh setiap tahunnya, kayak yang tahun ini katanya afirmasi udah nggak pakai itu ya, TOEFL gitu kan. Jadi emang harus sering untuk update informasi terkait LPDP gitu kan. Jangan lupa paling penting tuh ikutin di Instagramnya gitu. Itulah hal-hal yang aku lakuin ya. Nah, setelah itu lulus nih, wisuda gitu. Nah, setelah wisuda itu aku wisuda November 2022, dan Februari nya itu aku apa sih namanya, eh terakhir pendaftaran LPDP by the way. Nah, kemudian yang aku lakukan karena aku merasa eh masih kurang tuh di bagian pengabdian yang aku lakukan, jadi pas itu aku melakukan pengabdian jadi tutor bahasa Inggris buat anak-anak di desa aku, gitu. Jadi nyambi gitu tuh lah, gitu, untuk bisa memperkuat, emang sebenarnya udah nih beberapa banyak, tapi aku butuh yang terbaru, apa sih yang, kontribusiku terhadap, masyarakat sekitar, terhadap daerahku, gitu kan. Jadi itu yang tips yang aku lakukan. Setelah itu karena aku adalah lintas jurusan, gitu, dari biologi ke kesehatan masyarakat. Jadi aku mutusin untuk, tapi ini setelah sharing sih ke salah satu awardee beasiswa gitu. Dan aku disarankan untuk coba untuk magang gitu ke hal yang emang linear dengan apa yang ingin aku ambil pas S2. Jadi pas itu aku magang kurang lebih 3 bulan di dinas kesehatan di daerah aku gitu. Nah, selama masa dinas itu, masa intern itu, aku nyambi untuk nyicil belajar TBS, gitu. Jadi aku nggak nunggu untuk, pengumuman lulus apa namanya, administrasinya, tapi udah dari sebelum itu, aku udah mulai belajar karena tahu, maksudnya denger-denger tuh emang TBS itu sesusah itu. Jadi emang dari jauh-jauh udah aku persiapin, dicicil, karena materinya juga kan sangat banyak ya, kita nggak punya kisi-kisi dan lain-lain, jadi emang bener-bener meraba. Jadi aku coba untuk ya udah cicil apa yang bisa aku cicil gitu, dari jauh-jauh hari, karena emang jarak dari satu ke yang lain juga hanya kurang lebih sebulan ya. Sebulan atau lebih ya, aduh saya lupa lagi. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kita nggak punya banyak waktu lah untuk kalau nunggu pengumuman dulu baru belajar, menurut aku ya. Jadi dari aku tuh emang dari sebelum itu udah mempersiapkan itu.
Nah, alhamdulillah nih lolos, TBS lolos dan wawancara untuk wawancaranya pada saat itu beda nih. Kalau wawancara itu aku prepare-nya, apa sih namanya, setelah pengumuman TBS. Karena pas itu saking susahnya TBS, aku jadi kayak, mmm, insecure dan underestimate dengan hasilnya, kayaknya nggak lolos deh gitu, susah banget kemarin walaupun ada emang yang gampang, tapi kayak berasa lebih susahnya tuh juga kayak banyak gitu. Jadi bener-bener aku nggak bisa prediksi aku bakal lolos apa enggak. Jadi pada saat itu aduh, eee, karena emang udah kerja juga, jadi setelah pengumuman itu aku juga nyambi udah kerja gitu kan. Jadi udahlah aku entar dulu deh persiapan, wawancaranya, tapi kalau teman-teman prefer untuk optimis nggak apa-apa, ataupun, balik lagi sih ke kita masing-masing gitu. Tapi karena kemarin aku bener-bener yang kayak, "Aduh kayaknya enggak," gitu. Akhirnya ya aku nggak, apa namanya, aku nggak mempersiapkan itu dari sebelum pengumuman TBS. Nah, ternyata setelah pengumuman TBS lulus, jadi aku baru tuh kayak nyari-nyari tempat-tempat yang memang mau untuk, apa sih namanya, yang membuka kesempatan untuk bisa mock up gitu dengan awardee dan lain-lain. Itu aku lakuin kurang lebih berapa kali ya, 3 kalian kurang lebih, 2 kalinya sama mentor, 1 kalinya sama awardee, pas itu. Jadi, dari sana dan setelah itu kebanyakan latihan mandiri, karena aku ngerasa aku cukup banyak mendapat insight yang makin membuat aku tuh, apa ya, nggak pede gitu, kayak, "Aduh kayaknya nggak bisa deh," gitu, "Aduh kok susah banget ya," gitu, "aduh gimana ya?" Karena kan pas kita mock up itu bener-bener yang kayak juga berasa mock up beneran gitu kan, berasa interview beneran tuh rasanya seenggak pede itu, belum percaya diri lah intinya. Akhirnya aku mutusin untuk biar aku nggak banyak pressure dan terlalu banyak insight yang masuk gitu kan biasanya, dari ini beda-beda gitu. Jadi aku mutusin untuk, stop, mock up-nya dan latihan sendiri. Itu aku bener latihan sendiri di depan cermin buat draft, apa ya, kemungkinan pertanyaan yang, akan ditanyakan apa, kemudian juga aku coba cari di YouTube juga kayak tips and trick untuk, interview LPDP dan kemungkinan pertanyaan seperti apa gitu, aku cari seperti itu dan itu semuanya memang mandiri. Intinya udah kelar nih gitu dan pas hari H, alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu sih. Walaupun ada di beberapa part emang kayak berasa bener-bener apa ya, kepercayaan diri kita tuh bener-bener dipertanyakan dan dijatuhin gitulah, kayak mau lanjut S2 bener nggak nih, kayak segala macem. Tapi untungnya bisa terlewati hal itu dan alhamdulillahnya lulus. Nah, setelah itu, karena aku yang udah aku bilang tadi, aku tim non-LOA, alias belum diterima di Unip, gitu. Jadi, 2 minggu setelah pengumuman LPDP itu, aku langsung ke Jogja untuk, ngambil PAPS. Kenapa aku ngambil PAPS daripada Bappenas, karena kan ini buat teman-teman, FYI yang mau non-LOA nih gitu, atau mungkin yang LOA juga bisa sih. Jadi, untuk beberapa kampus memang harus tes langsung di tempat kayak UI gitu kan. Maksudnya tesnya nggak yang pisah-pisah. Kalau di UGM itu mungkin ada teman-teman yang pengen masuk UGM, itu kita ada namanya PAPS, ini tuh PAPS ini setara dengan TPA. Kemudian juga ada, TOEFL TOEFL atau yang namanya, lupa lagi, ASEP, itu, di UGM. Kita bisa pilih nih salah satu. Nah, karena TOEFL aku udah punya, jadi oke. Nah, karena TOEFL aku udah punya, jadi aku mutusin untuk ngambil PAPS. Kenapa? Karena waktu itu sangat-sangat, mepet dengan, eee, terakhir pendaftaran gelombang terakhirnya, UGM. Jadi aku butuh bener-bener yang emang, apa sih namanya, possibility aku dapet skor banyak itu di mana sih? Karena aku dengar-dengar kalau Bappenas itu susah banget ya, lebih mudah PAPS, walaupun aku nggak bilang PAPS itu mudah, cuma lebih gampang daripada Bappenas, akhirnya aku mutusin untuk ke Jogja. Long story, juga itu skornya udah melampaui itu, melampaui target, jadi udah daftar dan lain sebagainya dan alhamdulillah lulus gitu. Mungkin sekian dari saya dan juga waktunya udah habis. Oke.
Oke, thank you. Wah, sangat menginspirasi sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang masih fresh graduate, jangan malu, jangan takut. Nah, ini Kak Fasani itu sudah ada membuktikan. Tapi tetap ya, Kak Fasani udah pakai setup-nya, TOEFL dipersiapkan, manage waktu. Jadi tinggal hanya menunggu, update terus apa yang akan dikejar ya teman-teman. Jadi memang sih para award ini adalah bukan yang kaleng-kaleng ya teman-teman ya. Emang effortnya itu luar biasa. Dari ada Kak Desi, Kak Randi, Kak Fajar, Kak Fasani, kemudian nanti ada Kak Salman, Kak Dokter, dan semua itu ada pasti ada kesibukannya. Jadi bukan untuk generasi yang menunggu, tapi kita generasi mengejar. Nah, selanjutnya terima kasih ya Kak Fasani. Nanti mungkin ada tanya jawab dengan Kak Fasani ya. Oke, karena waktu kita ya. Oke, jadi emang berbobot itu sangat apa ya, sesuatu yang berbobot itu nggak kerasa banget. Nah, selanjutnya kita ada Kak Randi nih. Nah, Kak Randi ini adalah salah satu awarded kita yang insya Allah bulan ini tanggal 20 akan terbang kemana? Ke Melbourne, Australia, Aussie. Ya, jadi kita bisa cerita nih, beliau itu ngapain sih ke Aussie? Halo Kak Randi, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Malam. Oke, ini wah nanti pasti teman-teman nggak akan rugi nih sama kan. Mungkin Kak Randi bisa cerita-cerita dulu dari diri Kak Randi, kemudian Kak Randi ini skema apa sih? Kok bisa sampai ke Australia sih? Nah, mungkin bisa ceritakan Kak, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, my name is Muhammad Ryan teman Tulu. As you can see, teman-teman bisa lebih akrab dengan panggil aku Randi. Aku itu programnya apa sih? Jalur afirmasi prasejahtera. Aku awardee tahun 2023 tahun kemarin batch 2 dan aku ngambilnya itu program studi Master of Applied Linguistics di University of Melbourne. Nanti insya Allah tanggal 20 Juli akan berangkat ke Australia untuk mulai perkuliahannya. Dan aku PK 236. Ini belum di-reveal sih, tapi aku PK 236 Brahmara Patria gitu. Oke, luar biasa. Ini para mentor-mentor kita nih lagi background-nya itu adu PK nih. Adu PK, adu alamatur nih. Nah, ini Kak Randi nih. Kak Randi itu gimana sih Kak? Ini LOA atau non LOA ya Kak? Aku programnya non LOA, jadi aku harus lewatin proses kayak teman-teman yang lain. Ada submit dokumen seperti biasa, terus ada TBS, yang mana ini hal yang sangat-sangat luar biasa menyiksaku. Aku tuh sebagai informasi dasar ya, aku dari program studi pendidikan bahasa Inggris, dan di bahasa Inggris kita itu nggak punya mata kuliah hitung-hitungan gitu, dan aku tuh udah nggak suka matematika dari awal sekolah. Nah, proses kemarin di LPDP 2023 kemarin itu aku nge-push banget di bagian TBS karena aku tahu aku kurang di situ. Nah, tips juga buat teman-teman, kalian itu harus pintar-pintar ngelihat di mana sih kurangnya kita, apa aja sih kurangnya kita. Nah, hal-hal seperti itu bukan jadi kekurangan, tapi itu harus kita tambal, karena proses interview nanti para interviewer itu bakal lihat kalian ini lubangnya di mana aja sih. Kalau kalian terlalu banyak lubangnya ya we're not going to choose you. We have plenty of candidates. Kami punya banyak kandidat yang lain. Kenapa kami harus memilih kamu gitu. Nah, in term of handling that, kalian harus bisa mencoba level up yourself, upgrade yourself. Kalian harus terbiasa untuk menantang hal-hal yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya, atau hal-hal yang mungkin menurut kalian itu adalah salah satu kelemahan. Nah, aku mengatasi hal tersebut, makanya alhamdulillah kemarin berhasil lolos tahap TBS, seleksi tahap 2 itu dengan hasil yang alhamdulillah memuaskan. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali coba atau mau coba apply tahun ini, kemarin itu karena aku tahu aku kurang, aku coba search atau cari-cari lembaga-lembaga yang yang ngadain
mentoring buat TBS. Dan sekedar informasi buat teman-teman juga, Ayu Irma Academy itu punya program buat mentoring TBS juga gitu. Nah, apa ya, kalau kalian merasa kalian masih kurang di hal-hal seperti itu, jangan malu dan jangan takut buat apa ya, pakai atau belajar dari institusi-institusi yang menyediakan apa, bantuan. Dalam hal ini kita sebut dia bantuan gitu Kak. Oke, thank you. Nah, ini Kak Salman, gimana sih Kak caranya bisa dapet ke luar negeri sih Kak? Maksudnya gimana kok bisa tahu-tahu bisa ambil di luar negeri? Emang kenapa Kakak dari Gorontalo ya? Kenapa sih Kak ke Jawa aja misalnya? Kenapa harus ke luar negeri nih? Apa yang mendasari Kakak itu? Betul. Aku waktu masih aku tipikal orang yang punya pandangan jauh gitu loh. Jadi waktu masih sekolah, aku masih kelas 2 SMK, itu aku udah punya pandangan buat kuliah 1 ya. Aku udah tahu aku mau kemana, aku udah tahu aku mau belajar apa. Nah, ketika lagi dihantam oleh proses penulisan skripsi, penelitian seperti itu, aku tuh udah mikirin kayaknya kalau S2 bagusnya di luar deh. Kayaknya kalau S2 itu harus keluar deh. Kan S1 aku udah dapat nih, aku udah ngambil di dalam negeri ya. Aku nggak bilang ini sebagai hal yang bisa membedakan awardee enggak. Itu preferences. Nah, aku milihnya buat keluar karena aku rasa aku pendidikan bahasa Inggris dan at least aku harus punya pengalaman untuk bisa berkomunikasi secara langsung atau enggak hidup di negara-negara yang main language-nya itu English gitu, main language-nya itu bahasa Inggris begitu. Dan setelah aku lihat ada beberapa nih program dan ternyata LPDP itu bukan pilihan pertama untuk beasiswa yang ingin aku daftar. Sebenarnya pertama itu malah nggak ada hubungan sama bahasa Inggrisnya gitu. Aku milihnya beasiswa lain gitu. Tapi setelah lihat, kok ada ya teman-temanku yang bisa lolos gitu melalui LPDP ini, bisa ke luar negeri gitu. Nah, aku rasa kayaknya aku nggak segitu kurangnya untuk malu, untuk takut buat daftar. Makanya aku coba lihat-lihat apa saja requirements yang dibutuhkan untuk mendaftar program luar negeri. Yang pertama, kalau untuk anak-anak yang dari jalur afirmasi prasejahtera itu kita pakai TOEFL ya 500-an dan alhamdulillah boleh lah ya kalau untuk itu. Dan aku rasa di saat itu aku bisa nih, aku dapat nih skornya gitu. Nah, setelah requirements documents-nya penuh, aku penuhi dan nggak ada lagi hal-hal yang buat aku ragu gitu loh Kak. Jadi nggak ada pilihan lain, harus ke luar negeri gitu. Dan aku milihnya ke Australia. Padahal di pilihan itu aku naruhnya UK sama Australia sih gitu. Oke, wah luar biasa nih. Jadi teman-teman jangan takut untuk bermimpi ya. Mohon maaf ini kan Kak Randi afirmasi. Yes, dari afirmasi. Kemudian beliau berani banget melangkah di luar Nurul ya. Di luar bukan di luar lagi, di luar Indonesia nih Kak. Jadi teman-teman di sini jangan pernah ragu untuk bermimpi, jangan pernah ragu untuk melangkah. Jadi seperti dari Kak Fasani dari Lombok, kemudian bahkan Kak Fasani dari lintas jurusan, kemudian Kak Randi dari Gorontalo menuju Australia. Jadi luar biasa, jadi ada banyak kesempatan. Kak Fasani sudah membuktikan, Kak Randi sudah membuktikan, teman-teman tinggal berusaha untuk membuktikan juga. Oke, jadi terima kasih. Jadi kami juga di Ayu Irma Academy juga ada program ya. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu, masih kurang matang atau setengah matang atau masih mentah, masih ada waktu nih teman-teman mempersiapkan. Karena ya jangan deadline ini sebagai tips ya, jangan deadline karena nanti di tanggal 18 Juli bisa jadi apapun bisa jadi error itu ya, error, kemudian banyak banget yang server sibuk, apalagi mohon maaf ini Kominfo lagi kena gangguan itu ya. Jadi persiapkan benar-benar ya. Kayak Kak Fasani udah mempersiapkan jauh-jauh hari, kemudian Kak Randi juga mempersiapkan, hasilnya ada. Kak Fasani sekarang udah kuliah, Kak Randi tanggal 20 udah mau terbang, jadi luar biasa ya.
Nah, oke ya. Thank you ya Kak Randi, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sih. Thank you. Oke, selamat malam. Nah, ini saya sapa dulu Pak dosen. Halo Pak Fajar. Hai, selamat malam, Nah, Mas Bangun. Oke, nah ini nih lagi-lagi adu background nih persiapan bahkan ini PK 202, PK 202. Nah, oke. Ini benar-benar adu background nih. Oke. Oke, Kak Fajar nih. Nah, ini mungkin bisa ceritakan nih Pak Fajar nih. Pak Fajar itu siapa sih? Dari skema apa? Kemudian kok bisa masuk LPDP? Mohon maaf, mungkin ini saya panggil Bapak ya karena mungkin sudah Bapak-bapak senior. Nanti usia berapa sih saya mungkin bisa mengejar? Nanti kan ada teman-teman yang aduh usia aku udah segini bisa enggak ya? Mungkin loh ya. Mungkin silakan Kak Fajar ya, Pak Fajar nih silakan untuk bercerita nih kisah inspiratifnya. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Mas Bangun ya. Suara saya terdengar ya? Ya. Oke, sebelumnya ya perkenalkan nama saya Fajar. Saya merupakan, kalau berbeda dari teman-teman yang lain yang sebelumnya berbicara ya, saya itu lewat targeted ya ASN, jalurnya targeted ASN, kemudian jenjangnya S3 dalam negeri atau doktoral dalam negeri. Sebetulnya semuanya sudah disampaikan ya tadi mengenai persiapan dan lain sebagainya. Saya coba mau melengkapi aja kira-kira apa yang memang point of view saya dari beberapa yang sebelumnya disampaikan. Yang pertama adalah tadi dari Kak Yuliana Fasyani ya mengenai TPA. Nah, sama ketiganya tuh berarti kita ketiganya tuh non LOA ya. Saya juga non LOA. Jadi kita persiapan untuk TPA itu luar biasa atau tes bakat skolastik ya. Kemudian TPA itu diperuntukkan untuk mendaftar perguruan tinggi. Dan sama juga kasusnya saya tidak menunggu LPDP diterima gitu. Saya mengejar persyaratan-persyaratan kampus itu tuh paralel dengan saya mengejar persyaratan LPDP. Yang berbeda itu cuma satu di tes bakat di TPA ya, karena LPDP tidak mensyaratkan TPA, tapi kampus mensyaratkan TPA. Berbeda dengan Mbak Yuliana Fasyani ya, karena saya difasilitasi oleh kantor waktu itu, kalau kamu mau ikut tes TPA gitu, ya kami menyediakan Bappenas gitu, dan offline ya, Bappenas kemudian offline ya. Saya keluar dari situ mual ya, keluar dari ruangan itu waktu itu mual jujur saja, sumpah susah sekali ya dibanding dengan tes CPNS waktu itu gitu ya, sangat jauh sekali gitu. Kayak soal-soal olimpiade lah kalau misalkan kita balik ke masa-masa SMA. Maka dari itu karena memang udah bekerja, kemudian kita juga udah kuliahnya juga udah gak berhadapan dengan kalkulus atau matematika lagi gitu kan, sehingga keluar dari situ mabuk. Tapi akhirnya ternyata memang di luar prediksi. Jadi skornya itu memenuhi untuk daftar S3 gitu ya waktu itu. Jadi akhirnya saya ya bersyukur gitu ya tidak harus mengulang tes TPA Bappenas gitu ya atau PAPS gitu. Alhamdulillahnya gitu karena takutnya saya mual kedua kalinya. Tapi yang jelas itu harus dipersiapkan dan memang harus dihadapi ya. Tidak bisa kita hindari gitu ya untuk hal yang seperti itu. Tapi kalau misalkan masalah TOEFL itu tuh udah banyak sekali sekarang yang memang short course ya, short course itu kita bisa lakukan itu kalau TOEFL ya. Kalau TPA itu lebih baik kita selain course juga kita latihan ya di rumah gitu karena memang kebanyakan logika gitu, logical thinking. Nah, kemudian itu mungkin yang perlu saya ceritakan berbeda dengan yang lain. Saya juga percobaan pertama dan berhasil karena apa? Walaupun saya bekerja ya waktu itu, tapi dari sore sampai malam gitu setiap hari selama 1 bulan dari menunggu pendaftaran LPDP sampai wawancara, kemudian tes bakat skolastik, saya terus-menerus memantau grup-grup yang memungkinkan untuk kita melakukan mock up atau menonton orang mock up wawancara ataupun menonton orang-orang yang sedang bahas soal-soal TPA gitu atau soal-soal TBS gitu ya, tes bakat skolastik. Jadi bagi saya perjuangan itu memang tidak mudah dan tidak murah ya. Karena waktu yang kita keluarkan itu luar biasa, effort yang kita keluarkan juga luar biasa gitu. Sampai saya selama 2 bulan kurang lebih itu tidak melakukan hal-hal yang memang seperti biasa dilakukan, seperti nongkrong dan lain sebagainya gitu. Itu tuh fokus gitu, apalagi setelah lolos TBS itu benar-benar fokus di wawancara gitu. Karena
seperti yang kita tahu beberapa awardee bilang bahwa setelah TBS itu tuh memungkinkan untuk jadi eligible atau tidaknya kita itu tergantung dari point of view pewawancara. Jadi sebagaimana apa ya, semaksimal mungkin kita harus menjual apa yang kita punya itu kepada pewawancara gitu. Jadi itu yang perlu saya persiapkan. Berbeda dengan yang lain, kita juga punya kelemahan dan kelebihan gitu. Kelemahan saya waktu itu kenapa saya harus setiap hari belajar gitu, karena saya itu terlalu banyak bicara ya, jadi melebar gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya apa, jadi takutnya melebar gitu. Makanya saya berusaha memperkecil, mempersingkat scope gitu, bagaimana memang ini harus menjual dan tidak terlalu lebay, istilahnya tidak terlalu lebar, tapi memang apa namanya, ya sesuai dengan memang apa yang diinginkan oleh pewawancara menurut point of view saya, berdasarkan beberapa kali saya melakukan mock up. Jadi memang perjuangan LPDP menurut saya ya, kita LPDP itu tidak bisa kalau orangnya kayak saya yang memang serba kekurangan dari berbagai macam sisi gitu, jadi tidak bisa asal-asalan, asal submit yang penting lulus gitu, kecuali yang udah punya otak cerdas gitu ya, kemudian apa namanya, public speaking yang sangat Kumisnya bagus Mbah gitu mana ya. kumis? Itu juga bisa gitu, public speaking yang sangat bagus itu nggak harus seperti itu, tapi kalau kayak saya yang memang saya merasa banyak keterbatasan gitu, makanya saya belajar tuh terus-menerus setiap malam gitu ya. Nah, itu kemudian sama juga saya juga tidak terlalu banyak mock up ya. Jadi saya lebih banyak menonton, mock up saya itu kurang lebih 3, yang terakhir 4 karena waktu itu tuh yang keempat itu ada awalnya saya mencukupkan untuk 3, tapi kenapa harus 4 waktu itu karena ada yang memang sebelumnya saya hubungi dan baru bisa gitu. Akhirnya untuk menghargai beliau yang udah menyiapkan waktu, akhirnya saya mock up gitu. Nah, ini juga tergantung point of view gitu ya. Kenapa harus membatasi? Karena bagi saya terlalu banyak point of view itu tuh menurut saya itu makin bingung ya. Jadi setiap awardee itu punya unique selling point ya, USP-nya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak mendengar unique selling point dari semua awardee gitu, atau enggak kita di mock up gitu berdasarkan point of view unique selling point-nya awardee banyak gitu, itu tuh sedikit banyak akan berpengaruh terhadap gaya berpikir kita, kemudian ketika kita menjawab kita akan shadowing gitu, terbayang-bayang lah istilahnya dengan awardee yang memang sudah lulus itu gitu. Makanya saya tetap menjaga 3 sebetulnya, yang 2 itu memang sesuai bidang, yang satunya itu memang di luar bidang, takutnya ada beberapa pertanyaan yang unpredictable yang keluar. Dan akhirnya memang karena memang kita S3 ya, jadi memang pertanyaan-pertanyaan unpredictable itu sangat keluar, dan seperti tadi kata Kak Yuliana ya, saya dihancurkan habis-habisan waktu itu di wawancara LPDP ya. Bukan mungkin ya saya bilangnya memang saya dihancurkan habis-habisan karena seketika itu saya langsung stuck beberapa menit, kemudian saya tidak bisa melakukan apa-apa ketika rekan-rekan saya bertanya, "Gimana wawancaranya?" Saya bilang, "Oke, saya akan coba tahun depan," gitu. Saya udah pesimis di situ karena, bener-bener saya dikuliti habis-habisan ya, tapi ternyata ketika pembukaan ya kita lulus ya, itu juga tidak bisa menjadikan tolak ukur ya. Saya kurang lebih 1,5 jam waktu itu, diwawancara, ya ada juga yang 40 menit. Nah, itu yang memang, bisa menjadi gambaran ya. Jadi apapun jalur kita gitu, kita harus optimis di bidang itu. Kalau misalkan teman-teman ASN juga sadar, teman saya ada juga yang ASN tapi dia mencoba jalur reguler juga nggak masalah gitu, nggak ada salahnya. Cuman yang jadi perbedaan adalah nanti di passing grade ya, karena jalur-jalur umum itu biasanya passing grade-nya lebih tinggi daripada jalur-jalur ASN dan lain sebagainya gitu, karena persaingannya berbeda dan kuotanya akan berbeda. Mungkin itu aja Mas Bangun dari saya, kalau misalkan mungkin nanti ada pertanyaan ya bisa di-chat aja. Silakan untuk ke awardee yang lain. Terima kasih banyak Mas. Masya Allah, terima kasih Pak Fajar atas waktunya. Nah ini teman-teman luar biasa ya, kita dapat point of view pandang yang berbeda, Kak Fasani, Kak Randi, ada di Pak Fajar. Dari teman-teman yang masih ragu, ayo kejar terus. Ayo apa yang kurang dari kita, ayo cek lagi. Nah di sini, nah ini ada saya sedikit menjawab pertanyaan dulu ya dari teman-teman ya. Misalnya nih, soal TPS LPDP apakah dalam bentuk pilihan ganda? Pilihan ganda ya kakak semua ya, setuju ya Kak? Semua TPS adalah pilihan ganda ya, jadi tidak ada esai. Dan ganda
waktu selesai angkanya muncul. Nah, tapi passing grade-nya baru ditentukan waktu nanti kelulusan. Jadi ya maksimalkan semaksimal mungkin. Tadi ya semuanya udah kayak dikuliti, udah stres luar biasa. Tapi Kak Fajar mengurangi waktu nongkrongnya, Kak Fasani mempersiapkan, Kak Randi juga mempersiapkan. Nah, ini udah benar-benar persiapan nih. Dari kakak-kakak semua ini kita bisa, dari Kak Yuliana, Kak Randi, Pak Fajar, kita udah tahu nih, beliau-beliau ini sudah mempersiapkan yang sebegitunya, sekatanya pusingnya, muntah, atau apalah itu udah luar biasa. Tapi hasilnya teman-teman bisa lihat nih, yang udah para peran background ini ya, LPDP, PK 202, PK 2737, mau ada yang sudah kuliah, luar biasa nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu, kalau mau tanya silakan. Oh ya, ini adanya lagi, kalau afirmasi prasetya pembiayaan kuliahnya full dari LPDP, insya Allah full Kak, insya Allah kuliah itu full. Bahkan ada biaya buku, ada biaya untuk keluarga, kemudian ada biaya untuk ada kedatangan, ada yang kedatangan juga ada. Di teman-teman nggak usah khawatir tentang biaya ya untuk afirmasi maupun yang apapun, skema apapun, insya Allah LPDP itu akan membiayai ya untuk kuliah. Jadi teman-teman tinggal fokus untuk kuliah aja, fokus dapat beasiswanya, fokus kuliahnya, siap mengabdi. Karena pasti ya salah satu pertanyaan untuk substansi adalah apa yang akan kamu lakukan setelah lulus, alias pengabdianmu apa. Kayak Kak Fasani, bahkan sebelum maju aja beliau udah mengabdi. Kak Randi juga tadi, kalau Kak Randi itu ingin literasi atau bahasa Inggris di wilayahnya. Kemudian Pak Fajar, seorang ASN yang ingin memajukan di tempatnya beliau bekerja. Jadi teman-teman persiapkan apa yang menjadi point of view, apa yang menjadi kelebihan dari teman-teman. Pasti semuanya pasti mempunyai unique value ya, sesuatu yang unik yang bisa diberikan. Nah, oke, thank you ya Pak Fajar atas waktunya. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Oke, selanjutnya kita akan bersama Kak Desi Permatasari. Halo Kak Desi. Ya, halo Kak. Oke, gimana Kak? Sehat? Sehat, alhamdulillah Kak. Semoga teman-teman yang lain juga sehat semua ya. Oke, alhamdulillah. Oke nih, ini teman-teman, for your information Kak Desi ya. Kalau tadi mungkin Kak Yuliana, Kak Randi, Kak Fajar itu rezekinya one shot, nah mungkin Kak Desi ini punya cerita yang inspiratif nih. Nah, nanti bisa Kak Desi untuk menceritakan sih. Jadi di sini teman-teman yang mungkin pernah gagal atau belum pernah sama sekali pengalaman, nanti kita bisa ke Desi Kak. Kak Desi udah siap Kak untuk bercerita? Oke, siap Kak. Oke, kamu silakan. Oke. Teman-teman semua pejuang di sini, kenalin. Namaku Desi Permatasari. Saat ini aku award di P1 tahun 2024 dan sedang proses mendaftar di gelombang 4 di Universitas Gadjah Mada, Prodi S3 Ilmu Farmasi. Nah, karena memang mepet banget ya dari pengumuman di bulan Juni kemarin, dan aku harus langsung ngurus LOA untuk bisa kuliah gitu ya. Jadi memang sangat mepet waktunya sebenarnya. Nah, pengalaman aku nih teman-teman ya, aku tuh ini goal di percobaan aku yang keempat. Jadi aku dalam apply LPDP tuh aku udah selama 2 tahun berturut-turut gitu teman-teman. Dan di setiap seleksinya aku tuh sempat pernah merasakan kegagalan. Jadi aku pernah tidak lolos administrasi, karena waktu itu TOEFL-ku belum memenuhi, tapi aku memaksakan diri gitu. Nah itu sebaiknya nggak usah dicontoh ya. Aku cuma mikir, udah bikin essay, bikin semuanya, kan banyak ya isiannya LPDP itu, CV-nya banyak banget. Nah itu aku akhirnya submit, tapi ternyata memang ya tidak pasti akan seperti itu hasilnya ya. Nah itu kemudian setelah itu aku akhirnya memperbaiki TOEFL-ku, akhirnya sudah memenuhi administrasi. Nah kemudian aku sempat nggak lolos TBS nih teman-teman, karena posisi aku sudah bekerja yang full time, terus mungkin lingkungan pekerjaan aku tidak bisa mendukungku untuk istilahnya benar-benar fokus untuk apply beasiswa gitu ya, karena memang sangat banyak pekerjaan dilakukan. Akhirnya aku juga belum lolos TBS yang aku hanya kurang 5 poin dari passing grade, karena aku ambilnya reguler gitu teman-teman. Kan tadi Mas Fajar juga bilang kalau reguler skemanya selalu PG-nya itu yang paling tinggi gitu ya, dan saingannya lebih ketat, lebih banyak peminatnya, bahkan kemarin untuk reguler sendiri sampai 11.000 dari 20.000, artinya setengah dari peminat LPDP itu semua masuk skema reguler. Nah, itu tuh akhirnya waktu TBS tahun 2023 P1 aku ternyata gagal.
dengan selisih 5 poin. Nah, akhirnya aku perbaiki lagi, aku belajar lagi meskipun benar-benar TBS tuh bikin apa ya, kayak istilahnya traumatik gitu. Traumatik, tapi aku akhirnya TBS sampai 3 kali gitu. Itu bikin traumatik. Nah, pas yang batch 2 2023 aku akhirnya bisa lolos sampai substansi. Nah, tetapi mungkin waktu itu belum jadi rezeki aku. Lagi-lagi passing grade-ku skorku mepet dengan passing grade. Waktu itu kurang sekitar 36 poin. Nah, kebetulan nih Mas Fajar juga salah satu mentor aku waktu itu. Jadi benar-benar sangat menginspirasi Mas Fajar. Nah terus waktu batch 1 2024 ini akhirnya aku sampai tahap substansi lagi untuk yang kedua, dengan waktu wawancara aku tuh di bulan yang akhir gitu teman-teman. Yang mana tuh wawancara tuh udah kayak capek, males, mereka strict, suka ngekat-ngekat, terus mereka galak-galak gitu ya. Nah, pas pengumuman aku cek di grup gitu ya, katanya PG-nya yang reguler naik sampai 1.000. Wah, aku udah kayak pesimis, kayaknya aku harus apply lagi batch 2 2024. Tapi ternyata memang alhamdulillah mungkin sudah di ACC gitu ya sama Allah juga. Selain itu juga usaha aku selama ini resiliensi ya, teman-teman, kita harus punya resiliensi yang tinggi. Jadi jangan gampang jatuh hanya karena kegagalan gitu. Nah, selama ini yang aku perbaiki untuk setiap apply LPDP itu tentunya aku selalu mengupdate CV aku selalu memberikan hal yang baru terhadap pengalamanku, dan juga IC-nya juga ada yang dirombak seperti itu. Nah, ya pengalaman aku sih sementara itu ya. Jadi istilahnya kita jangan mudah menyerah gitu teman-teman. Apalagi kalau kita mau kuliah kan istilahnya akan ada masanya kita benar-benar harus berusaha. Mungkin nanti kalau sudah mulai penelitian, maka memang LPDP ini membentuk pribadi-pribadi yang nanti diharapkan kuat dan juga bisa memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Nah, itu mungkin bisa dijadikan refleksi teman-teman nih, apa nih yang mendasari kita tuh pengen apply LPDP. Kayak gitu nih kalau dari aku, Kak Bangun. Oke. 4 kali, wih, Masya Allah, percobaan yang keempat kali. Jadi teman-teman, gimana sih Kak? Mungkin saya tanya satu lagi, gimana sih Kak biar kita itu memiliki resiliensi yang tinggi? Gimana sih kita itu pasti ya, ada kadang mungkin tadi Kak Fajar udah pesimis mau tahun depan. Nah ini kan gimana sih biar kita tetap optimis? Gagal, apalagi pengumuman tanggal 10, tanggal 19 udah buka lagi, kan pasti ada jarak waktu yang kayak aduh mau move on, itu berarti gimana sih Kak? Susah ya. Iya, benar. Betul. Ya, nah jadi mungkin karena aku terbiasa juga kali ya, apa istilahnya tuh dalam perjalanan hidupku lah gitu kan. Terkadang memang kadang ada kegagalan, dan kemudian hal itu membentuk secara tidak langsung tuh, oh ya sudah, berarti kalau memang belum saat ini pasti nanti akan tercapai. Dengan apa ya, kita harus mengevaluasi lagi. Adapun pasti Allah itu menginginkan kita tuh istilahnya mencicipi hal tersebut sehingga kita tuh bisa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi nantinya. Nah, jadi biasanya aku waktu itu berarti kan berapa kali ya? 3 kali apply, 4 kali gitu, 3 kali ya gagalnya kan ya. Nah, itu mungkin pas awal-awal setelah pengumuman aku mungkin ya udahlah nanti dulu aja. Euforianya mungkin aku bisa istilahnya main dulu atau melakukan yang lain seperti itu. Nah, tapi kemudian ketika sudah on fire lagi, akan aku determine gitu. Ketika sudah determine, pokoknya aku harus dapat, ini adalah mimpiku. Nah, ketika sudah determine, pasti kita akan set goal ke arah situ. Nah, kalau udah set goal ke arah situ, insya Allah tuh pasti nanti pikiran-pikiran negatif yang kayak, kayaknya aku nggak cocok, aku nggak mungkin bisa jadi awardee gitu, akan hilang. Jadi buat teman-teman di sini yang baru 1 kali kemarin gagal atau baru 2 kali, nggak masalah, pasti nanti akan ada ininya ya, waktunya seperti itu. Asal kita resilient, dan juga jangan hanya mengupload CV essay yang sama seperti yang sebelumnya. Itu harus diupdate, harus berikan yang baru gitu di situ, sehingga LPDP akan melihat kita itu berproses di situ. Sambil kita seleksi, kita juga berproses jadi pribadi yang lebih baik. Gitu nih Kak Bangun. Oke, luar biasa ya. Oke, thank you Kak Desi atas waktunya. Jadi teman-teman yang kemarin mungkin belum berhasil, jangan patah semangat.
masih ada waktu. Ada waktu untuk perbaikan, ada waktu untuk kita bisa merefleksi diri apa yang kurang sih. Nah, apakah kita butuh orang lain? Kalau perlu, insya Allah kami dari tim kami juga akan bisa membantu teman-teman ya. Mungkin nanti juga akan ada sesi apa sih program kami sih? Tujuan kami apa sih nanti? Nah, nanti teman-teman bisa menyimak lagi ya untuk teman-teman. Kenapa sih aku yakin gak sih ambil jurusan ini? Aku yakin gak sih dengan esaiku ini? Perlu coret-coret nggak sih? Nah, ini kan di sini ada Kak Radi, ada Kak Fajar, ada Kak Fasani, ada Kak Desi, dan ada Kak Salman. Itu beliau-beliau juga awalnya yang juga mereview esai-esai. Jadi teman-teman nanti yang mau mereview yang siap-siap dicoret-coret, tapi coret-coret untuk kebaikan, untuk membangun diri teman-teman, jangan ragu ya nanti ya. Jadi kita emang butuh orang lain teman-teman, butuh orang lain untuk merefleksikan, untuk bisa, oh ternyata kurang saya di sini. Apalagi kata Pak Fajar tadi, dikuliti, ya benar, esai kita akan dikuliti. Tadi ada yang ditanya nih, kelebihan kita itu nanti akan berpengaruh nggak sih pada saya kita itu tentang kelebihan akan berpengaruh ya, saya berpengaruh. Pak Fajar dikuliti sampai habis, sampai beliau mungkin pesimis, kemudian Kak Desi pun dikat-katain sama, ternyata beliau dapat guru besar waktu itu, guru besar wawancara adalah seorang guru besar. Nah, itu kan teman-teman bisa banget ya mempersiapkan diri, gimana sih mental kita kuat, gimana sih esai kita berbobot, mental kita siap kuat untuk fight gitu. Oke, terima kasih Kak Desi atas waktunya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih, Kak. Oke, sebenarnya lanjut kita ke Kak Salman. Halo Kak Salman, apakah sudah tergabung? Ya, halo Kak. Oke, Masya Allah. Nah, ini kalau ini background-nya UNJ nih. Wah, ada background-nya UNJ. Oke, selamat malam Kak Salman. Nah, ini Kak Salman, beliau ini dari Gorontalo ya Kak? Ini ya? Dari Iya, saya aslinya dari Gorontalo sama dengan Kak Randi. Kak Randi, luar biasa. Ini temannya seperti perjuangan. Nah, ini Kak Randi sedang lanjut S3 di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, ini mungkin kita bisa ngobrol nih sama Kak Salman nih. Nah, Kak Salman ini gimana sih awal Kak Salman itu bisa keterima LPDP, dan mungkin Kak Salman dari skema apa sih? Mungkin bisa diceritakan Kak. Silakan untuk menginspirasi para teman-teman di sini. Baik, terima kasih Mas Bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam kenal teman-teman. Saya Salman Alade dari Gorontalo, tapi saat ini saya sudah berdomisili sementara di Yogyakarta. Background saya cerita sedikit dulu ya. Background saya, keseharian saya sebagai ASN juga di salah satu kampus Islam di Gorontalo, di Institut Agama Islam Negeri Sultan Amir Gorontalo. Kemarin saya masuk di LPDP itu lolos pada gelombang 2 tahun 2023 sama dengan Mas Fajar tadi, juga saya dari targeted ASN gitu. Dan saya memilih kemarin juga mendaftar itu dengan jalur non LOA. Tapi sebenarnya ceritanya panjang sih. Kalau kita bicara soal jalur awal mula, sebenarnya saya itu ingin mendaftar juga. Tadi kan sudah menyimak tuh banyak pengalaman dari teman-teman. Saya mungkin hanya menambahkan saja pengalaman. Sebenarnya waktu mau masuk LPDP itu persiapan saya itu bahkan dari akhir 2022 ya. Saya berusaha untuk benar-benar menyiapkan administrasi. Yang paling utama itu adalah kunci pertama. Saya itu selalu membahasakan bahwa kunci pertama untuk masuk LPDP itu kan adalah kita harus punya sertifikat bahasa asing dulu kan. Jadi karena memang saya dari background-nya S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi cukup butuh effort yang besar untuk benar-benar mendapatkan sertifikat TOEFL. Jadi saya itu memang justru merasa waktu yang paling panjang untuk saya persiapkan itu adalah di sertifikat bahasa asing. Saya memulai dari sekitar bulan Oktober November 2022 dan saya baru bisa mencapai standar TOEFL itu kan kalau untuk jalur targeted doktoral itu kan 530. Saya bisa dapat TOEFL yang benar-benar memenuhi standarnya itu adalah di awal-awal mungkin antara Februari Maret, saya lupa, Februari Maret 2023.
Dan waktu itu sebenarnya masih ada waktu untuk pendaftaran yang gelombang 1. Tapi saya merasa bahwa kalau saya memaksakan diri untuk mendaftar sementara waktunya sangat cepat, itu menurut saya tidak bisa menyelesaikan pendaftaran dengan maksimal. Makanya saya harus menurunkan ego dulu. Kayaknya saya harus benar-benar menunggu sampai gelombang 2 dibuka pada periode bulan Juli, supaya saya bisa benar-benar mempersiapkan segala hal administrasi yang perlu untuk diunggah di web LPDP gitu. Kemudian sebenarnya pada saat mau mendaftar kemarin di gelombang 2 itu sebenarnya saya ingin sekali mendaftar pada jalur LOA, karena memang saya mendapatkan informasi bahwa TBS itu, ya mungkin karena saya sama dengan background-nya sama dengan Mas Fajar, kita sama-sama ASN kan, saya pernah melayangkan pertanyaan ke teman-teman rekan dosen yang sudah lolos di gelombang 1, saya iseng bertanya ke mereka, kira-kira tes-tes yang berhubungan dengan numeriknya itu lebih sulit tes masuk CPNS apa TBS-nya LPDP gitu, saya tanya. Tapi memang jawaban dari teman-teman bahwa tes skolastik yang numerik, khususnya yang numerik di TBS itu tingkat kesulitannya itu sangat berkali-kali lipat dari tes CPNS. Jadi akhirnya itu saya buktikan sendiri, dan pada saat itu akhirnya saya kukuh untuk bisa masuk di jalur LOA. Tapi ada cerita, ada background, karena memang bagian dari kelalaian saya, dan itu mungkin bisa jadi pembelajaran buat teman-teman. Jadi waktu itu karena saya sudah mantap ingin memilih di UNY, karena saya sudah berusaha menyeleksi kampus terbaik di Indonesia yang menurut saya, khususnya dalam bidang pendidikan ya teman-teman ya. Jadi UNY itu salah satu kampus terbaik, dan saya tanpa bagian dari ketelodoran saya melihat kan di pendidikan bahasa di UNY itu kan baru 2 waktu itu, ilmu pendidikan bahasa sama pendidikan bahasa Indonesia. Nah, karena saya tidak melihat lagi daftar kampus tujuan, dengan sembrononya saya memilih masuk di tes pendidikan bahasa Indonesia, saya lulus dapat LOA. Ternyata pada saat mau mengisi borang di LPDP, saya cari-cari program studi pendidikan bahasa Indonesia di kampus tujuan UNY itu ternyata tidak masuk, dan di situ saya kacau balau ya. Jadi saya memang benar-benar, waduh ini gimana nih, yang harusnya tadi mau masuk di menggunakan jalur LOA, ternyata akhirnya saya mau tidak mau harus masuk di jalur non LOA, karena kalau mau menunggu harus kukuh lagi menunggu mau masuk dengan menggunakan jalur LOA itu kan harus menunggu lagi kan tahapan seleksi di periode berikutnya, dan itu pasti sudah lewat dari pendaftaran LPDP gitu. Kemudian kalau bicara soal persiapan, kalau tadi kan saya menyimak pengalaman dari teman-teman itu yang bagaimana menyiapkan diri dari TBS sampai ke substansi. Jujur, pada saat saya masuk LPDP itu saya belum terlalu banyak berkenalan dengan ordi-ordi, baik yang ada yang di Gorontalo maupun yang dimanapun, yang tersebar dimanapun. Termaksud, tapi kalau untuk di tes bakat skolastik, itu saya memang benar-benar mengikuti satu lembaga yang itu juga diselenggarakan oleh ordi-ordi LPDP. Saya pun hanya ikut 1 kali webinarnya, dan memang benar-benar setelah itu saya minta dibantu oleh teman dosen matematika, karena di TBS itu kan yang ada 3 jenis soal kan yang akan dites, yaitu tes verbal, numerik, sama pemecahan masalah. Nah, saya bilang tolong saya diajari baik-baik untuk bagian numeriknya, karena saya merasa bahwa memang untuk kita yang orang-orang bahasa yang sudah bertahun-tahun tidak belajar matematika, itu pasti kita kaku berhadapan dengan matematika. Dan kalau strategi saya pada saat TBS kemarin itu, saya berusaha, karena saya background-nya dari bahasa sama dengan Kak Randi juga, saya berusaha memaksimalkan untuk semua soal yang berhubungan dengan verbal, itu saya harus memasang target, semua harus bisa saya jawab dengan maksimal, supaya ketika di tes yang berhubungan dengan numerik saya tidak bisa menjawab semua soal dengan benar, minimal ada yang menopang. Dan alhamdulillah jalan Tuhan itu ya, karena memang sudah rezeki, saya tidak menyangka skor saya cukup lebih tinggi dari passing grade yang diberikan.
Terus untuk di bagian apa ya? Di bagian dari administrasi, ketika saya submit data diri, kemudian saya submit esai sampai dengan proposal, saya sama sekali tidak pernah waktu itu meminta bantuan dari teman-teman awardee. Tapi karena memang waktu itu saya entah mungkin itu kesalahan saya atau misalkan itu saya waktu itu memang tidak mau mencari atau bagaimana, tapi saya tetap melibatkan orang lain. Nah, saya pada saat pengisian data diri dan esai sampai dengan proposal, itu saya hanya meminta bantuan kepada teman-teman penulis ya. Jadi karena mungkin saya juga berkecimpung lama dengan dunia kepenulisan, akhirnya saya meminta sudut pandang mereka. Nah, saya bismillah aja kayak gitu. Semoga saya mau lihat ketika saya menuliskan ini, kira-kira kalau mereka sebagai pembaca, sebagai interviewer yang nanti akan diperhadapkan dengan borang saya, apakah mereka melihat ada sesuatu yang menarik dari tulisan saya, dan itu saya dapatkan dari mereka. Nah, artinya apa teman-teman? Sebenarnya ketika teman-teman mau meminta pandangan point of view dari siapapun, itu sebenarnya adalah hak teman-teman. Yang pasti teman-teman butuh orang lain. Yang perlu di-highlight adalah teman-teman butuh orang lain untuk benar-benar memberikan masukan kepada borang-borang yang sudah kita isi dari awal sampai dengan selesai. Kemudian untuk bagian bagian substansi, kemarin juga saya wawancaranya itu, nah kalau sudah di bagian substansi saya memang benar-benar di situ sudah bertemu dengan beberapa awardee termasuk rekan, tapi saya hanya meminta 2 kali latihan tuh. Yang pertama adalah teman rekan kerja di instansi yang sama, dia kebetulan sudah lulus di gelombang 1, meskipun kita berbeda latar belakang keilmuan, tapi saya percaya dia bisa memberikan banyak hal, banyak insight pada saat dia melatih saya untuk tes substansi. Kemudian yang kedua malah saya meminta bantuan dari anak S2. Bayangkan waktu itu dia sempat insecure, Kak, saya ini baru S2, masa saya harus mock up ke calon dokter gitu. Saya bilang, enggak masalah, saya memang benar-benar membuka diri untuk bagaimana benar-benar melihat point of view dari seorang awardee. Jadi kalau urusan point of view, saya itu tidak pernah memberikan batasan bahwa saya bukan dari background bahasa, saya bukan dari jenjang yang sama. Saya memang benar-benar berusaha, saya merasa bahwa di dalam diri saya itu banyak lubang-lubang yang sebenarnya harus diisi oleh dari macam-macam orang gitu. Dan saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Mas Fajar. Saya memang sengaja hanya membatasi di 2 orang karena memang saya juga berpikir bahwa ketika makin banyak kita meminta point of view dari orang lain, istilahnya seperti kita makan ya. Makan itu ketika kita lapar, maka kita sebaiknya dianjurkan memakan sesuatu yang cukup gitu untuk mengisi perut kita. Tapi kalau ketika kita juga makan berlebihan, itu saya rasa juga akan membuat kita akhirnya bisa jadi mual, kekenyangan, ngantuk dan sebagainya. Jadi kalau untuk pengalaman substansi, kalau teman-teman tadi menyampaikan banyak mendapatkan disudutkan, penekanan dan sebagainya, alhamdulillah kemarin saya alhamdulillah kemarin itu percobaan pertama dan langsung lolos. Jadi pada saat substansi itu saya berlangsung selama kurang lebih 50 menit dan saya merasa bahwa justru sebenarnya pada saat substansi berlangsung, saya sudah ada keyakinan saya akan lolos gitu. Tapi waktu itu saya belum berani ngomong kayak gitu karena saya takut kena kualat. Ini terlalu takabur Anda. Kenapa saya merasakan demikian? Karena waktu itu yang mewawancarai saya juga sama 3 orang, 1 psikolog, kemudian 1 guru besar dan 1 itu dari pihak LPDP. Kenapa saya menyampaikan bahwa waktu itu saya punya keyakinan saya akan lolos? Karena sejak awal mereka bertanya sampai dengan akhir tidak ada satupun kata-kata yang menyudutkan kepada saya. Malah pada saat itu mereka bercerita itu mereka lebih banyak untuk mengajak saya itu bercanda, ya, menanyakan bagaimana pengalaman saya di dalam dunia
literasi, kemudian mereka menanyakan bagaimana kontribusi dan seterusnya. Kemudian memang kalau untuk kita yang jenjang doktoral itu memang ada satu istilahnya apa ya, kayak ada sesi khusus yang memang pure membahas soal rencana penelitian gitu. Jadi untuk teman-teman yang mengambil jalur doktoral, saya mengimbau teman-teman minimal meskipun teman-teman selalu berkata kayak gini, ini kan baru rancangan awal saya, toh mungkin nanti pada saat saya kuliah, saya mungkin akan bisa saja berubah topik. Benar ya, saya pun itu saya rasakan. Tapi begini teman-teman, meskipun itu adalah istilahnya hanya teman-teman jadikan misalkan syarat untuk pengisian borang, menurut saya teman-teman tetap harus menguasai step by step atau semua item tentang penelitian teman-teman, karena itu pasti akan diulik habis-habisan, karena biasanya guru besar yang bertanya ke kita menyangkut penelitian kita itu memang mereka expert di bidang itu. Gitu aja Mas Bangun. Ya. Oke, thank you sekali Mas Salman atas fakta dini teman-teman ya, yang tadi tanya tentang S3 akan diulik-ulik Pak Fajar S3, Kak Desi S3, Kak Salman S3 akan diulik, karena tahu tadi ada tiga ya, for your information teman-teman yang baru ya, ada nanti itu ada 3 panelis waktu substansi ya. Satu dari PLPDP, satu psikolog, satunya dari orang yang expert di bidangnya, bisa guru besar ataupun bisa seorang yang benar-benar expert. Jadi teman-teman persiapkan ya, benar-benar ya, persiapkan apapun itu, persiapan banget. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman kita sudah banyak ya sudut pandang nih, sudut pandang dari Kak Randi, Kak Yuliana Pasani, Kak Desi, Kak Fajar, kemudian Kak Salman tentang jalur-jalur dan juga apa sih yang kesulitan mereka hadapi, apa sih tips dari mereka hadapi. Nah, untuk lebih lanjut kalau misalnya belum matang bisa banget ya nanti setelah acara ini kita bisa sharing kemudian. Nah, ini teman-teman tak lupa jika teman-teman ada yang mau bertanya via chat silakan ya via chat, nanti ini beberapa sudah dijawab oleh para awalder kita. Ya mungkin nanti setelahnya lainnya juga akan saya bicarakan di sesi setelah ini nanti ya teman-teman, kita ada diskusi. Nah, selanjutnya kita terima kasih ya Kak Salman ya atas waktunya, pengalamannya luar biasa sekali ya. Oke teman-teman, di sini selanjutnya ada dari Dr. Widya. Halo, selamat malam Dokter. Apakah sudah bergabung? Halo, selamat malam. Oke, nah ini teman-teman Dr. Widya adalah salah satu dokter yang mengambil PPDS yang alhamdulillah kemarin lolos di batch kemarin ya sama Kak Desi ya. Itu kemarin lolos ya. Kemarin itu teman-teman ya ada 4.000 yang lolos dan 400 di antara itu adalah dokter spesialis. Nah, mungkin ini karena ini dokter ya, mungkin teman-teman yang dokter juga gimana sih tips and trick atau pengalaman Kak Dr. Widya dalam bisa alhamdulillah rezekinya di batch ini. Oke, silakan Kak Widya mungkin perkenalkan dulu Kak Widya. Oke, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Widya Rosita. Saat ini saya berprofesi sebagai dokter umum, pegawai negeri sipil di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kemarin pada seleksi LPDP periode 1 ya berarti ya kemarin ya? Ya, periode 1. Periode 1, alhamdulillah lulus menjadi awardee. Dengan peminatan saya adalah ilmu penyakit dalam dengan prodi tujuan pilihan 1 saya adalah UGM. Oke. Nah, ini ya Kak Widya ini seorang ASN malahan ya. Mungkin Ya, alhamdulillah. bisa diceritakan sih kok bisa sih ASN dokter pasti betapa ribetnya kok bisa daftar di LPDP nih. Gimana sih mungkin cara mendapatkan, kan nama ASN dan dokter ya, bisa bagaimana cara mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari rumah sakit misalnya, mungkin bisa diceritakan Kak Widya. Oke, jadi salah satu persyaratan dari LPDP itu kan salah satunya adalah rekomendasi ya. Nah, khususnya rekomendasi dari rumah sakit, direktur rumah sakit, kemudian yang kedua adalah khusus untuk ASN itu adalah rekomendasi dari badan atau bagian yang mengurusi tentang ASN di kabupaten kita minimal eselon 2 gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau rekomendasi untuk direktur rumah sakit itu bisa datang dari RSUD, RS provinsi, RS nasional atau dari RS swasta. Nah, mungkin ada beberapa perubahan yang terjadi di LPDP. Kebetulan saya mendaftar di LPDP ini 2 kali dan alhamdulillah lulus di percobaan kedua. Nah, adapun perbedaan yang saya rasakan dari pendaftaran pertama saya itu adalah rekom kita itu bebas, rumah sakit kita itu bebas, nggak ada list
ya, nggak ada list rumah sakit seperti itu waktu percobaan pertama saya. Kemudian pada percobaan kedua itu sudah ada list, jadi kita masukkan nama rumah sakit pemberi rekom kita, nanti ada atau tidaknya di list seperti itu. Kalau misalnya langsung ada, itu alhamdulillah, tapi kalaupun tidak ada di list LPDP, maka tidak perlu berkecil hati, karena kita dapat mengusulkan rumah sakit pemberi rekom kita itu melalui tiket bantuan LPDP. Tapi nanti saudara-saudara sekalian yang ingin mendaftar LPDP sebaiknya dibuka ya. Pas waktu pendaftaran awal-awal itu harus sudah dibuka list rumah sakit kalian ada atau tidak. Karena untuk memasukkan list rumah sakit itu membutuhkan waktu beberapa hari. Jadi kalau misalnya nanti bukanya pas sudah waktu mepet-mepet, nah jangan sampai nanti tiba-tiba bisa nggak sempat gitu submit pendaftaran kayak gitu. Adapun juga tips-tips yang lain untuk khususnya ASN yang ingin meminta rekom. Jadi setelah saya lakukan survei, sebenarnya sebagian besar rekom ASN ini berasal dari BPSDM atau BKPP ya, kalau bahasanya dulu tuh BKD gitu ya. Tapi ada juga di pemerintah lain di daerah lain itu yang memberi rekomnya adalah Dinas Kesehatan. Jadi sesuaikan lagi dengan keadaan di daerah kalian yang memberi rekom itu dari BPSDM atau Dinas Kesehatan. Tapi yang pasti, yang tanda tangan itu harus setara eselon 2 atau kepala dinasnya. Seperti itu. Adapun kalau ASN itu pasti nanti ada peraturan-peraturan lagi di daerah tersendiri. Udah bisa ngambil tubel apa belum, seperti itu. Kalau misalnya nanti kalian sudah bisa ngambil tubel, ya sesuai dengan persyaratan daerah kalian, maka sebenarnya nggak sulit sih ya. Cuman karena kita berurusan dengan pejabat, maka sebaiknya pertama kali pendaftaran ASN itu, pendaftaran LPDP itu buka, kita udah tahu formatnya itu seperti apa, langsung minta ke BKD. Karena prosesnya biasanya lama. Bisa aku aja kemarin itu 3 minggu baru keluar. Jadi udah resah gelisah kayak gitu ya, mau submit pendaftaran, ini rekom dari BKSDM belum keluar-keluar, kayak itu gara-gara kepala dinasnya banyak banget acara dinas luar kayak gitu. Jadi ini memang rekom ini sangat urgent untuk diurus di dulu-dulu yang pertama-tama kayak gitu ya. Kemudian untuk yang lain sebenarnya sama aja antara ASN dan juga non ASN yang dipersiapkan itu TOEFL ya. TOEFL juga harus siapkan jauh-jauh hari ya. Karena untuk TOEFL ITP sendiri itu biasanya official result-nya itu keluarnya kurang lebih 2 minggu. Walaupun sih sebenarnya boleh dicantumkan unofficial, tapi alangkah baiknya kita cantumkan yang official. Sehingga kalau teman-teman di sini masih belum mendaftar di periode ini misalnya, ingin mendaftar di periode depan, maka nggak ada salahnya mempersiapkan TOEFL ITP itu dari sekarang, kayak gitu. Oke Kak, itu mungkin yang tentang rekom ya Kak ya? Oke, wah ini ya, ASN, rekom, kemudian dok. Nah ini dok, pertanyaan paling banyak tentang dokter dok, mungkin bisa dijawab nih. Kenapa, bagaimana sih kita bisa meyakinkan sih kontribusi kita, mungkin kan kontribusi pasti di esai ya. Gimana sih cara kita ngisi esai kita itu, apalagi kita seorang dokter yang meyakinkan, itu gimana? Mungkin dari pengalaman dokter Widya. Oke, jadi mungkin ada sedikit perbedaan esai yang harus kita tonjolkan antara tenaga kesehatan dan juga non-tenaga kesehatan, yaitu tentang sikon dari keadaan dan juga kondisi kesehatan di daerah pemberi rekom kita. Misalnya, saya pribadi itu berasal dari suatu kabupaten di Kalimantan Selatan. Di situ alangkah baiknya kita menjabarkan ya tentang keadaan sikon daerah dari kabupaten pemberi rekom kita. Pertama, keadaan dari RSUD-nya, seperti itu. Misalnya RSUD kita itu adalah RSUD tipe apa? Tipe A kah? Tipe B? Tipe C? Seperti itu. Apakah RSUD kita ini merupakan RSUD satu-satunya di kabupaten kita? Kemudian setelah itu, kita jabarkan juga berapa sih dokter spesialis terkait yang ada di rumah sakit kita. Misalnya seperti saya yang ingin mendaftar prodi penyakit dalam, saya tonjolkan bahwa di rumah sakit saya itu hanya ada 1 dokter spesialis penyakit dalam, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang sikon layanan kesehatan di kabupaten kita. Misalnya saya tonjolkan adalah apa aja sih yang belum optimal ya tentang layanan penyakit dalam di tempat saya. Mengapa urgent
urgensi saya sangat urgent untuk menjadi dokter spesialis itu karena apa kayak gitu. Kemudian juga yang keempat adalah sikon tentang masyarakat dan juga status kesehatan di daerah kita. Misalnya di tempat saya setiap harinya itu ada berapa ratus pasien yang berobat, khususnya di bidang penyakit dalam. Kemudian setiap bulannya atau dalam setahun itu ada berapa puluh ribu pasien-pasien yang dirawat terkait dengan penyakit tertentu, itu bisa dimasukkan. Atau misalnya di daerah kalian itu problemnya tentang paling banyak penyakit ini, atau masalah kesehatannya adalah ini, itu bisa dimasukkan. Kemudian di esai juga khusus untuk tenaga kesehatan, kalian juga perlu untuk membuat ya, ada beberapa senjata ataupun hal yang perlu kita pelajari ya sebelum kita membuat esai, yaitu salah satunya adalah dokumen target rasio tenaga kesehatan yang diterbitkan oleh Dirjen Perencanaan Kesehatan dari Kemenkes. Nah, di situ semua tenaga kesehatan sudah ada jumlah idealnya di Indonesia berdasarkan penduduk. Jadi misalnya dokter X gitu ya pengen daftar spesialis mata. Nah, di tempatnya ternyata udah ada spesialis mata 2 orang kayak gitu ya. Sedangkan tapi di tempatnya itu penduduknya jumlahnya 800.000 kayak gitu ya. Mungkin kalau kita lihat 2 orang kok udah cukup kayak gitu ya. Tapi ternyata di target rasio tenaga kesehatan ini idealnya ternyata harus ada 5 kayak gitu. Nah, di situ kalian bisa menonjolkan urgensi bahwa ini masih perlu loh dokter spesialis ini di tempat saya kayak gitu. Jadi jangan berkecil hati teman-teman yang tinggal di kota besar yang penduduknya banyak, otomatis kalau penduduknya banyak kebutuhan akan dokter spesialis itu juga banyak kayak gitu. Apalagi misalnya di daerah ya, kalian tonjolkan ternyata dengan kekurangan spesialis ini menimbulkan masalah kesehatan ini. Kemarin ada salah satu dokter yang saya review yang memang ada banyak sekali masalah kesehatan di tempatnya, yang dimana masalah kesehatan ini ternyata sangat serius, yang menyebabkan banyak sekali pasien-pasien ini keadaannya buruk sampai dengan meninggal dunia. Nah, inilah yang kita angkat urgensi ini, kenapa kita perlu menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Memang kalau misalnya kita ditanya, kenapa motivasi kamu ingin jadi dokter spesialis, kayak gitu ya. Memang ya, pada dasarnya kita pasti ada minat ya, pasti ada apa namanya, kita tuh mungkin itu sudah mimpi kita, kayak gitu ya, memang sudah prodi yang memang kita inginkan sedari dulu, tapi saran saya adalah minat ini ditaruh di poin nomor 2. Poin nomor 1 tetap urgensi. Urgensi daerah paling tidak, yang paling utama kayak gitu ya. Karena kalau misalnya saya nih jadi pihak Kemenkes atau pihak LPDP, ketemu sama 2 orang ya, peserta yang ingin mencalon LPDP. Satunya dia ingin menjadi seorang spesialis karena minatnya, kemudian yang kedua dia ingin menjadi spesialis karena dibutuhkan oleh daerahnya. Kira-kira saya milih mana? Tentu saya akan memilih yang dibutuhkan daerahnya, karena impact-nya itu kepada masyarakat akan lebih besar. Karena dia berangkat dari kebutuhan, berangkat dari problematika, berangkat dari urgensi. Oleh karena itu, saran saya yang kalian tonjolkan saat kalian membuat esai, saat kalian nanti wawancara substansi, itu adalah urgensi. Kenapa ya kalian dibutuhkan dari daerah kalian untuk menjadi dokter spesialis tersebut. Baru nanti disambung, kebutuhan itu ternyata sejalin dengan minat saya dan kecintaan saya terhadap program studi itu. Oke, mungkin segitu, Kak. Oke, luar biasa ya. Nah, ini teman-teman, sudah banyak terjawab nih. Dari urgensi, minat, kemudian rekomendasi, sudah sangat banyak sekali terjawab ya teman-teman semuanya. Nah, ini oke, karena sudah, kita langsung sesi. Ini beberapa tuh yang di chat, udah ada yang dijawab ya oleh siapa kakak mentor. Nah, mungkin ada yang pengen raise hand, mungkin silahkan banget. Boleh, nanti bisa lihat. Oke, satu dulu ya. Oke, Kak Virginie. Halo Kak Virginie. Selamat malam. Dari mana? Selamat malam. Oke, ini Kak Virginie, kalau boleh tahu sekarang di mana? Rencana mau ambil apa, Kak? Iya baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Saya lagi di Pare kursus bahasa Inggris.
Ini rencana mau ambil LPDP afirmasi prasejahtera untuk yang luar, Kak. Luar. Oke, mungkin silakan pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih Kak. Ini secara khusus mungkin saya tujukan ke Kak Rendi. Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan di kolom chat, cuma mungkin belum terjawab ya. Nah, untuk Kak Rendi sendiri ini kan di jalur afirmasi ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di jalur afirmasi itu kan untuk LPDP sendiri ada 18 bulan untuk mencari LOA setelah dinyatakan lulus sebagai awardee. Nah, kalau untuk afirmasi sendiri 18 bulan ini apakah terhitung ketika kita sudah melakukan pengayaan bahasa atau memang setelah dinyatakan lulus begitu sebagai penerima beasiswa LPDP? Terima kasih Kak. Oke, mungkin itu oke. Oke, Kak Randi, apakah masih bergabung? Masih dong. Masih ya, kirain sudah di Australia. Oke, silakan Kak Randi. Oke, thank you Kak Virginie. Nah, untuk teman-teman atau kita bilangnya setelah lulus substansi kita itu namanya CPB, calon penerima beasiswa. Nah, setelah memegang title, setelah kita dipindah title kita jadi CPB, kita punya waktu 18 bulan. Nah, untuk anak-anak afirmasi prasejahtera betul ada program pengayaan bahasa untuk program luar negeri. Kalaupun dalam negeri membutuhkan kemampuan berbahasa, misal TOEFL, akan diadakan juga. Dan betul dia dihitung durasinya 18 bulan itu setelah kita dinyatakan lulus beasiswa afirmasi, beasiswa LPDP. Nah, untuk durasinya tersebut dia nanti akan ada pilihan di bagian beasiswa kalian. Ketika kalian lolos, nanti ada akses namanya beasiswa. Itu di situ kalian bisa ubah atau bisa tambah pilihan kayak penambahan durasi pencarian LOA. Nah, di situ kalian bisa dapat bisa rubah di situ. Tapi kalaupun aku rasa 18 bulan itu sangat-sangat cukup ya untuk kalian dapat LOA, dan juga program pengayaan bahasa itu paling lama 6 bulan. 6 bulan untuk program IELTS. Dan itu bisa jadi setelah kalian lulus 2 bulan dari kalian lulus itu kalian udah dapat panggilan, udah dapat undangan untuk ikut program pengayaan bahasa di kampus mitra yang sudah dipilih LPDP untuk jadi tempat kalian belajar bahasa, khususnya IELTS gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Bakal ada tambahan juga, bakal ada waktu untuk kalian nambah durasi pencarian LOA gitu. Oke ya, jadi gitu ya Kak Virgin, thank you untuk Kak Randi. Jadi jawabannya ya. Jadi ada waktu ya untuk teman. Jadi tapi meskipun ada waktu, teman-teman emang harus segera mempersiapkan karena LPDP itu pengumuman, kalian harus segera sekolah, harus segera mungkin persiapan untuk yang pengayaan bahasa, segera pengayaan bahasa, untuk yang bisa sekolah segera sekolah karena LPDP itu butuh kalian teman-teman, butuh orang-orang yang terpilih untuk segera sekolah, untuk segera mengabdi. Jadi meskipun kita dikasih waktu 18 bulan, dikasih waktu lama atau mungkin ada waktu yang lain, jangan nanti aja, jangan gitu ya, karena teman-teman itu adalah yang terpilih dari yang terbaik. Karena saya ingat teman-teman, kemarin itu yang lolos substansi itu ada sekitar pelamar 20.000. Yang substansi ada sekitar 14.000. Kemudian yang lolos ada 4.000 yang batch kemarin ya. Jadi teman-teman adalah orang yang terbaik di antara yang kalian terbaik. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jadi ya teman-teman, untuk yang afirmasi ataupun yang jalur lain, LOA, bahkan PTUD pun atau ASN itu segera. Saya butuh rekomendasi, cari segera. Saya butuh rekomendasi baik dari mungkin BKD maupun dari rumah sakit, segera. Saya butuh rekomendasi dari dosen, segera cari. Masih ada waktu, segera cari. Jadi saya butuh TOEFL, segera TOEFL-nya. Saya butuh koreksi esai, segera aja. Jadi teman-teman itu persiapkan, jangan administrasi untuk sebagai pelengkap aja. Tapi karena administrasi nanti, esai dan lain-lain adalah seperti ada yang tanya nih,
esai itu nanti akan kembali ke substansi kita. Substansi kita atau wawancara, mungkin kakak-kakak ini pasti tahu, banyak yang mengorek tentang esai kita, banyak mengorek tentang keberanian dia. Kalau kita nggak menguasai esai kita atau bahkan esai kita kurang matang, ya udah mungkin dikuliti tapi nggak diloloskan mungkin. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar persiapan dari sekarang. Menabung di sekarang akan menuai di kemudian hari. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin Kak Gerji dan teman-teman semua. Jadi bisa persiapkan ya nanti bersama Irma juga persiapan, nanti kita akan diskusi di belakang. Nah, kemudian nih, nah ini ada tanya dulu yang di via chat tentang tes bakat skolastik ya. Nah, ini soalnya ada berapa? Soalnya itu sekitar ada berapa ya Kak ya? Saya lupa. Soalnya TBS. Masih ingat teman-teman? Atau udah melupakan masa lalunya? Jadi TPS itu ada soal numerik, ada verbal, dan nanti itu waktunya itu sangat terbatas ya teman-teman ya. Jadi teman-teman persiapan. Nah, nanti di tim Ayu Irma Academy juga ada TPS juga nih teman-teman. Jadi bisa banget latihan juga bersama kami. Oke, tadi ada yang resen siapa? Mungkin silakan teman-teman yang resen tadi. Oh ya Kak Nur Inaya, silakan Kak Nur Inaya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Mungkin tadi saya juga tertarik dengan pernyataan dari Dr. Widya yang mengatakan kalau misalnya kita memiliki problem di lingkungan sekitar kita, itu mungkin bisa diangkat Suaranya agak putus-putus Kak. Kak Inaya, mohon maaf suaranya sepertinya terputus-putus, mungkin bisa disetting dulu suaranya. Kak, apakah sudah bagus Kak? Oke, sudah lumayan. Coba nanti kalau misalnya terputus mungkin saya ulang lagi mungkin. Silakan Kak. Saya ingin bertanya Kak, tadi terkait apabila ada problem di lingkungan sekitar, mungkin itu bisa diangkat menjadi tersusunnya di essay kita. Nah, yang ingin saya tanya Kak, misalnya saya ingin melakukan penelitian di sorry ya Kak, mohon maaf Kak Nurina, sepertinya masih terputus ya di kami ya. Oke, mungkin bisa via chat Kak, mungkin akan saya bacakan Kak, soalnya mohon maaf mungkin biar kami juga bisa menangkap ya. Mohon maaf Kak Inaya, mungkin bisa di chat Kak, nanti kita akan bacakan untuk dijawab ya Kak. Oke. Ya, via chat ya, oke. Oke, mungkin untuk yang lain silakan, ada yang raise hand. Sambil saya baca chat-chatnya teman-teman, silakan ada yang mau raise hand silakan. Oke. Nah, ini teman-teman jika rata-rata pertanyaan ada pertanyaan tentang substansi ya, nanti teman-teman kita juga ada program substansi. Jadi teman-teman kita langsung buat on one bersama para mentor kita. Jadi mentor-mentor kita ini adalah mentor-mentor yang sudah bersama kami mewawancara ya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi misal dokter ya dengan dokter, misalnya dengan tim soshum dengan soshum, tim ASN dengan ASN. Jadi kita benar-benar libatkan sesuai dengan serumpun atau bidang masing-masing mentor ya teman-teman. Nah, oke. Mungkin pertanyaannya dari Kak Inayah belum chat. Oke. Mungkin teman-teman lain bisa kita silakan, ada yang mau bertanya lagi, monggo. Kita ada mentor-mentor kita yang mungkin insya Allah akan menjawab pengalaman-pengalaman beliau. Silakan ya teman-teman. Oke, mungkin nah ini beberapa sudah. Nah, apakah bisa dibentuk Kak share contoh-contoh soal TPS? Bisa nanti ya, nanti kita bisa diskusi di grup ya, contoh-contoh soal, dan mungkin juga ada bimbingan khusus untuk TPS juga ya teman-teman. Oke, kemudian nah saya sambil menunggu untuk teman-teman yang mau raise hand, silakan ya, jangan malu-malu ya teman-teman untuk raise hand. Apa yang teman-teman di benaknya silakan, ada unek-uneknya silakan banget untuk tanya, karena ya ada banget momen seperti ini ya, momen untuk kita untuk bercengkrama ya, karena mungkin jarang ya ada momen seperti ini ya, kita ada kesempatan, bahkan kadang kita nggak ada kesempatan. Ini saya berikan kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya. Oke, dari Kak Noya, saya bertanya Kak, terkait bagaimana pendapat Kakak terkait jika saya ingin mengangkat satu isu yang ada di sekitar saya dan penelitiannya mengharuskan saya penelitian di lingkungan saya. Akan tetapi saya berencana Kak melanjutkan studi di luar kota tempat saya tinggal Kak. Apakah itu disarankan atau bagaimana Kak? Oke, untuk penelitian mungkin dari Kak Fajar atau Kak Salman mungkin
atau Kak Desi, mungkin ini lebih ke S3 kayaknya. Penelitian, tata terkait penelitian. Mungkin dari kakak ada yang ingin menjawab? Oke, Kak Fajar. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Pertanyaannya menarik ya. Karena memang itu ada beberapa yang bertanya juga seperti itu. Tapi yang jelas sepertinya tidak ada baku khusus yang memang kayak kalau misalnya kamu mau penelitian di kota A, nggak boleh kuliah di kota B, nggak masalah ya. Teman saya malah penelitiannya di Malang, tapi kuliahnya di Kut ya di Australia gitu, jadi nggak masalah juga. Yang penting nanti kita jadi gini, kalau misalkan kita bisa mendeliver informasi, mendeliver fenomena masalah, kemudian nanti diturunkan menjadi research gap, kemudian diturunkan juga menjadi rencana kontribusi jangka menengah, jangka pendek dan jangka panjang, saya yakin itu nggak akan jadi masalah. Jadi jawabannya apakah disarankan atau tidak, sebenarnya bukan disarankan atau tidak, ini tidak akan menjadi masalah dimanapun tempat Anda akan melakukan studi dan dimanapun tempat Anda akan melakukan rencana penelitian, asalkan Anda bisa mendelivernya dengan baik, itu tidak akan menjadi masalah. Ini juga ada pertanyaan ke saya ya melalui private, jadi gini, sebetulnya LPDP itu tidak punya kepentingan ya untuk apakah Anda linear atau tidak ya di kuliah, cuman misalkan S1-nya teknik industri, S2-nya mau manajemen, atau S2-nya mau apa gitu ya. Sebenarnya LPDP tidak punya kepentingan di situ, tapi akan dilihat sejauh mana Anda bisa menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan, terus rencana kontribusi, kemudian apa keterkaitannya dengan bidang studi yang akan Anda tuju gitu. Cuman itu aja. Jadi beberapa teman saya ada yang di luar linearitas, selama Anda tidak menjadi dosen, kayaknya itu nggak masalah gitu ya. Tapi yang memang disarankan kalau lebih enak kita berbicara, lebih enak kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menembak itu pasti ada gitu. Ya lebih enak kalau misalkan linear gitu. Tapi kalau misalkan tidak pun nggak jadi masalah, asalkan kita bisa mendeliver itu dengan baik gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan saya kan teknik industri nih, tapi S2 saya mau manajemen, apakah boleh? Boleh, teman saya ada yang lulus juga seperti itu. Atau enggak manajemen mau ke teknik juga nggak masalah ya. Atau enggak teknik industri ke teknik informatika atau sebaliknya. Teman-teman saya sekarang yang di S3 juga ada yang seperti itu. Cuman kembali kalau linearitas itu panjang bahasannya juga klausulnya juga banyak. Ada ada note-note yang memang boleh berbeda, kemudian nanti yang penting mata kuliah yang diajar sesuai dengan riset kita dan lain sebagainya, itu tuh banyak notnya. Jadi yang penting yang perlu kita pikirkan, apakah rencana kuliah kita itu sesuai dengan minat kita, passion kita atau tidak, karena itu awal mula bagaimana kita bisa menceritakan masalah yang ada di sekitar kita untuk diselesaikan menjadi rencana kontribusi. Nah, rencana kontribusi itu akan diselesaikan ketika kita telah mengemban pendidikan yang memang kita tuju, misalkan S2 kah, S3 kah. Jadi begitu ya. Nah, itu untuk pertanyaan Mbak Inaya dan pertanyaan yang tadi ada titipan ke saya. Jadi begitu, terima kasih. Beda wilayah. Oke, udah ya, cukup ya. Terima kasih. Selain yang lain mungkin ada yang tambahkan, silakan. Oke, mungkin teman-teman atau mentor yang ingin menambahkan, silahkan. Boleh banget. Mungkin aku tambahin dikit ya, tadi Kak, siapa tadi ya yang bertanya, Kak Nur Inayah ya. Jadi bahkan ketika kita itu berkuliah di kota A dan kita itu ingin mengambil sampling dari seluruh Indonesia, jika itu dimungkinkan gitu ya, itu malah sangat bagus dan lebih terbuka. Jadi kalau kejadiannya di aku, karena samplingku kemarin itu adalah ikan gitu, nah dari panelis itu minta apakah dimungkinkan nantinya akan mengambil sampel dari beberapa wilayah di Indonesia kayak gitu. Nah, ketika itu bisa menguatkan penelitian kita dan juga memberikan gap penelitiannya akan lebih baik dan juga novelty-nya akan lebih tinggi seperti itu nilainya, itu sangat baik sekali, sangat didukung sekali. Nah, kaitan dengan dosen linearitas tadi Kak Fajar juga sudah menjelaskan kalau kejadiannya di aku tuh sebenarnya aku S1 dengan S2 itu nggak linear. Jadi aku dari kimia ambil farmasi ya, sehingga aku S3-nya ambil farmasi lagi. Nah, waktu substansi pun ditanya mengapa akhirnya mengambil farmasi. Nah, itu aku jelasin tuh karena memang kalau jenjang karir seorang dosen itu memang harus linear. Maka aku tegaskan bahwa aku mengambil S3 farmasi. Nah, itu pun masih dikulik-kulik tentang linearitas terkait dengan
tesis, skripsi, dan juga disertasi. Nah, kebetulan aku itu juga berbeda-beda gitu ya. Nah, itu mungkin kita bisa fokuskan tadi minat kita dan juga pengalaman mengajar kita yang saat ini kita jalani. Nah, itu tadi Mas Fajar sudah menyampaikan banyak juga. Jadi memang kita harus pede dengan apa yang kita pilih, topik disertasi kita itu memang yang memang kita itu suka, kita akan tekuni karena itulah yang akan menjadi ciri khas kepakaran kita yang mungkin bisa kita bawa nanti kalau ke jenjang karir sampai guru besar. Mungkin itu aja sih apa aku tambahinnya. Jadi istilahnya tuh meskipun teman-teman dosen saat ini yang memang saat ini kita masih rigid gitu ya aturan kita ya Kak Fajar, Kak Salman harus linier padahal di luar negeri itu sangat terbuka ya Mas Fajar ya dengan interdisipliner bahwa kalau aku sih percayanya ketika kita itu sebagai seorang akademisi bisa berkolaborasi interdisipliner itu insya Allah pemecahan masalah di Indonesia itu bisa lebih teratasi gitu ya. Tapi karena memang aturannya saat ini masih rigid, semoga aja nanti ketika kita sudah lulus mungkin ya 5 tahun ke depan aturannya akan lebih kendor lagi. Jadi kita bisa lebih terbuka gitu dengan multidisipliner dan juga interdisipliner. Seperti itu nih Kak Bangun. Oke, thank you Kak Desi. Nah, oke, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, ini halo untuk Kak Widya nih. Ayo Dokter Widya, apakah masih terhubung? Belum. Nah, Mas, ini ada yang tanya. Ini bertanya dengan Dokter Widya untuk dokter PNS, mungkin juga PNS yang lain nih. Rekomendasi dari pejabat eselon 2 untuk seleksi LPDP, apakah cukup dari Kepala Dinas Kesehatan atau harus ada juga dari Kepala BKP SDM, Mbak? Terima kasih sebelumnya, Dokter. Oke, ini dari Dokter Kadek Agus ya. Rekomendasinya itu tergantung regulasi di daerah dokter. Ada beberapa daerah yang saya tanya itu yang memberikan rekomendasinya Dinas Kesehatan, tapi sebagian besar yang memberikan rekomendasinya itu dari BPSDM, Dok. Jadi kan kalau kita ASN, atasan kita itu BPSDM kan ya, yang ngurusin tugas belajar, izin belajar itu BPSDM. Jadi dokter datangin aja ke BPSDM. Tapi ada beberapa daerah yang mensyaratkan lewat Dinas Kesehatan dulu ACC, baru bisa ke BPSDM kayak gitu. Jadi dokter ke baiknya udah di ACC sama puskesmas atau rumah sakit dokter. Kemudian nggak ada salahnya dokter juga sowan ke Dinas Kesehatan, kemudian ke BPSDM. Ini panjang ceritanya. Jadi memang harus digas persiapkan secepatnya. Oke Kak, sekalian ada pertanyaan-pertanyaan lagi Kak di obrolan, aku jawab sekalian. Oh ya, oke. Silakan. Bentar ya, tadi kayak atas Dokter Widya. Iya, bentar. Tadi ada, oh iya. Izin bertanya Kak, untuk rekomendasi baik dari dinas maupun rumah sakit berlaku berapa lama? Berlakunya 1 tahun. Ya, 1 1 tahun. tahun ya, 1 tahun dan masih berlaku saat kita mendaftarkan diri di seleksi administrasi. Tuh. Oke, sip. Thank you. Oke, siap. Oke, yang kedua lagi Kak. Kak Widya, saya Mikael ingin bertanya. Di batch 1 kemarin, kegagalan saya adalah saya ditanya mengapa bekerja di kota besar yang sudah banyak dokter dan kenapa mau kembali ke rumah sakit di Pulau Jawa yang juga sudah banyak dokter. Jika bersedia ditempatkan di daerah, ingin ditempatkan kemana? Oke. Tadi Kak, jadi ini karena di wilayah Pulau Jawa itu memang sudah banyak dokter, jadi di sini adalah tantangan kita untuk jeli melihat masalah yang ada. Oke, jadi masalah yang ada kira-kira di tempatnya dokter itu apa? Kemudian dikaitkan lagi dengan SDM-nya. Kira-kira kenapa sih masalah ini timbul? Ya, gitu ya. Apakah memang karena masih kurang? Bentar ya. Oke, jadi nggak masalah sebenarnya dok, kan di Pulau Jawa itu juga banyak dok penduduknya. Dokter sesuaikan lagi tadi dengan yang saya bilang, dokumen target rasio tenaga kesehatan dari Kemenkes. Itu adalah jumlah ideal seorang dokter berbanding dengan jumlah penduduk. Jadi nanti dokter sesuaikan, walaupun dokternya juga udah banyak,
tapi kan masyarakatnya juga banyak kan, berpuluh-puluh kali lipat bahkan dibandingkan dengan masyarakat di Kalimantan tempat saya, ataupun di Nusa Tenggara mungkin, ataupun di Sumatera. Dokter bandingkan lagi. Kalau memang masih belum memenuhi target ideal tersebut, itu adalah satu poin yang dapat dokter kemukakan. Kenapa dokter ingin pilih menjadi dokter walaupun di Pulau Jawa. Kemudian lagi lihat lagi tadi ya, secara jeli, walaupun sudah banyak dokter spesialis, masalah apa yang masih ada di wilayah dokter. Kenapa dari masalah itu dokter nanti kaitkan kenapa dokter harus menjadi dokter spesialis tersebut. Dan kalau misalkan dokter non ASN, maka bikinlah statement bahwa saya bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia berdasarkan kebutuhan dari Kemenkes ataupun LPDP. Itu sangat merupakan poin plus banget sih kalau menurut saya, karena memang di salah satu visi dari LPDP program targeted dokter spesialis ini adalah pemerataan dan pemenuhan dokter, sehingga dokter-dokter yang bersedia untuk mengemban visi ini itu sangat diutamakan oleh LPDP. Oke, thank you, Kak Wida. Oke, thank you. Ada lagi, Dok. Dokter Widya, seandainya kita sedang dalam pendidikan PPDS, apakah masih bisa mendaftar DP? Oke. Kalau PPDS ataupun yang sudah mendaftar lainnya kayaknya boleh mendaftar, tapi Kalau selanjutnya nggak misalnya boleh. dokter udah mulai boleh mendaftar. Kalau PPDS-nya tuh udah mulai, udah nggak bisa lagi. Udah ongoing, udah nggak bisa lagi. Yes, tidak boleh ongoing ya, teman-teman. Jadi ya, emang untuk yang belum ongoing ya ini. Oke, sip. Thank you ya, dokter. Mungkin tadi ada yang Belum raise hand, teman-teman. ongoing. Oke. Oke, teman-teman, tadi ada yang raise hand. Siapa ya? Kak Sinta atau siapa nama tadi? Kak Nita atau Sinta? Silakan, halo Kak. Yang tadi raise hand. Iya Kak, Oh, saya Kak Ninta Kak. ya. Oke, silakan Kak Ninta. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatannya. Seperti ini Kak, saya mengalami sedikit kebingungan dalam kan saya juga ingin mencoba beasiswa regulernya non LOA. Jadi itu kan kalau non LOA ada 3 pilihan substansi, dan kalau sebelum bekerja yang baru fresh graduate disarankan katanya dari teman-teman itu harus linear mengikuti jurusan ketika S1 sebelumnya. Nah, ketika saya melihat daftar perguruan tinggi yang saya tuju yang mungkin linear dengan jurusan saya ketika S1, itu hanya ada dua substansi yang sama seperti itu, Kak. Nah, jadi saya bingung apakah saya itu bisa mengambil pilihan yang lain tapi masih dalam cangkup pertanian, atau harus memang benar-benar linear dengan minat saya ketika mengambil pertanian seperti itu, Kak. Oke, mungkin bisa jawab sama Kak Fasani. Ini Kak Fasani masih ada nggak ya? Halo Kak Fasani. Ini karena beliau Kak Fasani ini ya izin kayaknya tadi keluar. Tapi mau bergabung lagi, coba aku tanya dulu deh. Oke, jadi Kak Ninta ini tadi kan kalau Kak Ninta ya, Kak Fasani beliau tadi bilang beliau itu S1-nya itu biologi, S2-nya kesehatan masyarakat. Beda ya, lintas ya. Jadi tidak masalah. Yang penting itu tadi kontribusinya mau apa, kemudian substansinya apa, kemudian urgensinya apa, teman-teman. Jadi tak masalah ya untuk Kak Ninta. Mungkin dari teman-teman mentor mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, mungkin aku tambahin ya Kak Bangun di sini kasusnya Kak Ninta mau dari apa tadi, maaf, dari prodi apa ke apa? Waktu S1 saya itu mengambil prodi agroteknologi, tapi dalam minat ilmu hama dan penyakit. Sedangkan ketika saya melihat daftar perguruan tinggi tujuannya yang mengarah ke ilmu hama dan penyakit itu, yang ingin saya tuju, yang sesuai sekali dengan ilmu hama dan penyakit hanya ada 2 substansi, Kak. Akan tetapi dalam agroteknologi itu ada agronomi, ilmu tanah, dan ilmu penyakit. Tapi ketika saya pilih itu hanya ada 2 gitu. Apakah boleh saya mengambil yang agronomi seperti itu, Kak? Oke, sebenarnya kalau menurut aku itu tuh masih sangat linier.
dalam arti itu mereka masih dalam satu rumpun pertanian kayak gitu Kak Ninta. Jadi itu nggak masalah selama kita bisa menjelaskan bahwa alasan kita untuk mengambil yang istilahnya sedikit berbeda itu memang untuk mendukung kontribusi kita nanti. Kayak misalnya kasusku, mungkin aku udah sebutin tadi dengan latar belakang S1 kimia, kemudian ambil S2 farmasi, aku selalu statement di awal bahwa keputusan bahkan aku menuliskan itu untuk bagian pembeda saya dari yang lainnya adalah bahwa saya memiliki ini pandangan gitu Kak, pandangan bahwa ilmu farmasi merupakan salah satu terapan dari ilmu kimia, sehingga memang itu masih sangat linier dengan mata kuliah yang aku bakal jalani nanti. Jadi aku juga sampaikan bahwa dengan masuk ke sini bisa memberikan kontribusi juga nanti mungkin ke pengembangan obat ataupun penemuan obat dan lain-lain. Jadi fokusnya adalah gimana kita tuh bisa mengangkat S2 yang ingin kita minati itu nanti untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia. Kayak gitu sih Kak Ninta. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke. Sama-sama Kak. Oke, dari Kak Malvin Owen. Halo Kak Malvin. Halo Kak Bangun, selamat malam. Selamat malam. Oke, mungkin ada silakan bertanya Kak. Ya, perkenalkan sebelumnya saya dengan Malvin, saya sekarang dokter umum di RSUD Jakarta Selatan untuk harga dokter. Oke, sorry Kak Malvin, mungkin sinyalnya agak terputus dari kami Kak Malvin. Cek. Oh iya. Nah ini udah. Kalau sekarang sudah jelas Mas. Oh jelas. Oke siap. Silakan Kak Malvin. Iya, jelas. Siap. Nah, kemarin tuh ada sebelumnya aku yang batch pertama tapi belum masuk. Nah, ada satu pertanyaan yang diulang-ulang oleh salah satu panelis itu mengenai kenapa saya memilihnya Bangka gitu. Nah, sempat ditanya beberapa kali, saya menjawab satu dari data kebutuhan dokter umum, kedua saya menjawab dari kebutuhan dokter spesialis, dan yang ketiga kali saya ditanya mungkin lebih ke pribadi apa yang menyebabkan memilih di Bangka maksudnya. Saya tahu kan di daerah Indonesia memang masih ada beberapa daerah, nggak cuma di Bangka saja, yang kekurangan dokter spesialis. Nah, mungkin minta pencerahannya dari kakak-kakak sekalian, sebenarnya kira-kira jawaban apa yang sebenarnya diharapkan oleh panelis itu, kenapa kok ditanya berulang-ulang? Sedangkan saya sudah memaparkan semua data-data dari dokter umum, dokter spesialis, ataupun penyakit-penyakit yang di sana butuh urgensi untuk ditangani. Begitu, Kak. Terima kasih. Oke, masa urgensia ini Kak Malvin di Bangka Selatan ya, Kak ya? Iya, benar. Berapa jam dari Bangkanya, dari kota Pangkal Pinangnya atau Tanjung Pinangnya? Kalau kecepatan 90 itu mungkin 1,5 jam, Mas. Kalau santai-santai selamat ya 2 jam lebih dikit lah. Kalau selamat, oke. Itu berarti urgent ya, mungkin dari Kak Widya mungkin bisa menjawab Kak, membantu menjawab Kak. Oke, Dokter Malvin. Sebenarnya di sini yang namanya panelis LPDP itu kan macam-macam ya. Kalau di dokter spesialis sendiri itu ada 3 orang. Yang pertama 3 atau 4 ya Kak? 3 ya, 3. 3 orang. 3. Panelis ya 3. 4-nya admin biasanya. Atau PDP atau dari Kemenkes. Satu lagi itu biasanya guru besar atau ketua SMF dari prodi terkait. Satu lagi itu psikolog klinis ya. Jadi memang yang bisa kita lakukan itu adalah mempersiapkan materi kita sebaik mungkin. Adapun nanti kalau memang panelis itu belum puas menjawab, dokter bisa ulangi lagi sebenarnya dok, jawaban yang sudah dokter katakan. Tapi kalau saran saya, kalau misalnya kita ditanya tentang alasan ingin mengapa memilih wilayah itu, dokter bisa bagi alasan tersebut jadi alasan objektif dan juga alasan subjektif ya. Alasan objektif saya yang pertama adalah kayak gitu ya. Misalnya Bangka ini ya tadi misalnya
dokter jelaskan dari profil RSUD-nya, kemudian dari profil SDM spesialisnya, profil layanan kesehatan yang masih belum optimal, dan terakhir adalah profil kesehatan masyarakat serta problematika kesehatan yang ada di sana. Itu secara objektif. Kemudian secara subjektif boleh dokter masukkan juga. Misalnya di sana ada support system, ada keluarga atau ada istri, ada atau dokter ternyata pernah tinggal di sana, kotanya lebih familiar dengan dokter akan lebih mudah beradaptasi di sana, boleh. Jadi, tapi hal-hal subjektif itu ditaruhnya di akhir ya. Kalau dokter sudah jabarkan sejelas itu ya antara objektif dan juga subjektif, ya kalau misalnya panelisnya tetap bertanya-tanya lagi ya, nggak apa-apa dokter ulangin lagi dok, tapi tekankan urgensi dokter, kayak gitu. Ya memang saya juga di percobaan pertama saya juga seperti itu, ada pertanyaan yang terus diulang-ulang oleh panelis, tapi mungkin ya saya waktu itu jawabnya kurang tegas gitu ya. Saya mungkin jawabnya masih kurang tegas dan muter-muter. Nah, di sini dokter cari kata-kata ya, alasan objektif dan subjektif itu yang pendek-pendek aja tapi memang menjelaskan keseluruhan kayak gitu. Ya, kita pun nggak tahu sebenarnya keinginan dari panelis itu sebenarnya apa. Tapi kalau dokter sudah menjelaskan yang tadi ya tentang RSUD-nya, tentang masyarakatnya, SDM-nya, urgensi dan juga permasalahan kesehatan di sana, insya Allah itu udah cukup dok. Gitu. Oke. Thank you Kak Widya atas Marani. Berarti harus kayak tadi ya, kayak mungkin kata Mas Fajar tadi ya, harus kita menjual. Kita menjual apa yang kita punya, urgensi kita jual. Jadi Mas Fajar tadi bilang kita harus benar-benar menjual apa yang kita punya gitu ya. Oke. Udah jam 8.51. Oke ya, 9 menit lagi ya. Kita nggak kerasa ya, kita tadi 90 menit malah jadi 2 jam lah. Emang yang berbobot itu nggak kerasa ya teman-teman ya. Kalau yang nggak berbobot kayak pengen selesai gitu. Ya, Kak Malvin gimana? Terima kasih Dokter Widya, terima kasih. Oke, siap. Oke, sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan sih, mungkin LOA mungkin dari Kak Randi nih. Mana ini tadi? Oke. Nah, LOA. Izin bertanya Kak, untuk LPDP non LOA luar negeri, tentunya yang menjadi pertimbangan bagi universitas tujuan untuk menerima kita adalah asal universitas. Apakah sangat berefek ya Kak, apabila kita lulusan dari universitas yang kurang terkenal di Indonesia untuk mendapatkan LOA? Terima kasih Kak. Oke, aku coba jawab ya. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, itu kita masuk pertimbangan atau tidak kalau kita itu berasal dari kampus yang kurang terkenal atau enggak gitu, dari satu negara gitu. Sebenarnya hal ini bukan merupakan pertimbangan dari kampus di luar negeri ya, khususnya kayak beberapa kampus di Australia itu mereka tidak mempertimbangkan kamu dari kampus mana, selama kamu mendaftar program studi yang ada poin-poinnya itu udah pernah kamu dapatin di undergraduate study-nya. Nah, untuk yang jadi pertimbangan kampus-kampus luar negeri itu adalah kamu punya funding punya pembiaya nggak, punya funding government nggak, punya scholarship funding nggak, punya full funding nggak, pokoknya istilahnya itu kamu punya dana yang cukup tidak untuk penyandang berkuliah. dana ya. Nah, mereka lebih mempertimbangkan kalau kamu itu tuh anak yang dibiayai penuh oleh beasiswa, maka mereka akan memprioritaskan kamu, melainkan tidak berhubungan dengan kampus kamu itu dari mana, asal kamu itu dari kampus mana gitu. Mereka akan lebih fokus kamu punya funding atau tidak, atau misal kamu self funding atau scholarship funding gitu-gitu. Nah, mereka akan memprioritaskan anak-anak beasiswa dan mereka akan mendahulukan kita dalam urusan proses pendaftaran. Kalau misal pun kamu belum memenuhi kualifikasi bahasa, kamu akan diberikan letter of offer yang kondisional, yang harus memenuhi syarat bahasa dulu, minimal IELTS. Kalau misal beberapa kampus di Australia itu minimal 6,5. Tapi kalau kamu dapat 7 itu bagus banget, dan aku saranin sih 7 ya.
Nah, setelah kamu memenuhi syarat tersebut, kamu akan diberikan LOA unconditional yang bisa kamu pakai untuk mengeluarkan letter of guarantee gitu. Oke, thank you Kak. Jadi teman-teman yang mau LOA, jangan berkecil hati ya dari mana dirimu, tapi seberapa manfaat dirimu ke depannya, kayak gitu. Kayak Kak Randi punya cita-cita nih untuk membangun Gorontalo nih. Kayak Kak Widya juga membangun di Barito, Kak Fajar juga ingin membangun di kampusnya saat ini, kemudian Kak Desi juga ingin mengembangkan tentang apa itu namanya, minyak ikannya, kemudian ada juga Kak Salman, beliau adalah seorang dosen, juga tadi ada Kak Fasani juga. Jadi semuanya itu punya pengen punya ingin andil, namanya kan kontribusi ya, itu teman andil juga. Nah, oke, mungkin satu pertanyaan lagi karena mungkin satu pertanyaan lagi untuk teman-teman. Oke, saya pilih-pilih. Mungkin ada yang mau raise hand dulu? Oke. Ada yang ingin raise hand lagi, teman-teman? Oke. Ini mungkin ada yang bingung nih dari Kak Abdillah. Izin bertanya Kak, untuk angkat yang kebermanfaatannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah bagus? Misalnya ingin fokus dalam hal pembuatan bahan ajar yang konseptual atau berbasis socio-scientific issue agar siswa sadar tentang masalah lingkungannya hingga termotivasi untuk menyelesaikan. Masuk sih Kak. Oke, mungkin ini tentang pendidikan ya. Mungkin Kak Salman, apakah masih bergabung Kak Salman? Oke. Bentar Mas, gimana tadi? Saya simak lagi ya. Ini dari Kak Abdillah nih, izin bertanya Kak, untuk angka yang kebermanfaatannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat, apakah bagus? Misal ingin fokus dalam pembuatan bahan ajar yang konseptual atau berbasis socio-scientific issue agar siswa sadar tentang masalah lingkungannya sehingga termotivasi untuk menyelesaikannya. Oke, mungkin itu Kak. Oke, jadi kalau soal ide penelitian, ketika teman-teman misal terbebani dengan ide penelitiannya, oh ini kalau mungkin yang lain penelitiannya itu misal menyasar ke masyarakat gitu atau ke orang-orang tertentu. Sebenarnya kalau untuk yang background-nya pendidikan, ya karena memang rata-rata kan pasti mengangkat ide tesis atau disertasi itu pasti sasarannya adalah siswa ataupun mahasiswa atau muluk-muluknya adalah memperbaiki kualitas pembelajaran atau perkuliahan. Sebenarnya itu tidak jadi masalah, tapi ketika sebenarnya topik kalau kita bahas soal penelitian, ketika penelitian itu ditanya ini sasarannya hanyalah siswa, misalkan hanya bikin bahan ajar, bikin media pembelajaran, tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan siapa tadi ya yang bertanya, Mas Abdillah. Mas Abdillah. Yeah. Nah, ini mohon maaf cewek atau cowok saya nggak tahu. Cuma Kak Abdillah ini misalkan kalau mau bertanya apakah boleh atau tidak, menurut saya tidak masalah gitu. Tapi lagi-lagi gitu, ketika misal Kak Abdillah ini ternyata misal masuk pada kalau dia masuk pada jenjang doktoral itu biasanya akan diulik apa alasan Anda mau meneliti ini dan seterusnya. Sebenarnya urgensinya itu yang kita harus punya alasan yang paling kuat kenapa kita lebih berfokus mau penelitiannya di sekolah saja atau di tempat kerjanya ketimbang menyasar masyarakat langsung gitu. Tapi saya yakin kalau misalkan ditanya pun seperti itu, pasti Kak Abdillah punya alasan yang kuat karena memang misal berangkat dari profesi Kak Abdillah sendiri adalah seorang guru. Jadi memang benar-benar mau menyelesaikan dulu masalah yang ada di tempat kerjanya atau yang paling dekat dengan Kak Abdillah ketimbang misalkan mau menyasar ke skop yang lebih luas ke masyarakat pada umumnya, sementara misal interviewernya akan menganggap apakah Anda sudah merasa bahwa di lingkungan pekerjaan sendiri ada sudah tuntas semua permasalahan dan sebagainya kayak gitu sih. Jadi alasan saya kemarin juga awal mula meneliti mengangkat topik penelitian itu memang saya mengangkat penelitiannya itu malah menyasar mahasiswa yang ada di kampus saya gitu. Karena saya punya alasan-alasan yang kuat karena misalkan kenapa mereka harus diprioritaskan karena belum pernah ada penelitian yang benar-benar yang berkontribusi yang menyentuh mahasiswa ini dan seterusnya. Itu sih lebih diperkuat ke alasan-alasannya. Gitu.
Kalau yang S2 bagaimana Kak? Ini mungkin tambahin dikit. Apakah sama? Kalau S2, sebenarnya kalau untuk S2 itu sepengalaman, saya nggak tahu ya kalau teman-teman yang S2 yang lain apakah juga diulik sedetail mungkin mengenai ide penelitiannya. Tapi kalau misalkan kalaupun ada ya alasan itu menurut saya ketika mau memilih objek penelitian yang paling utama itu adalah kita melihat sejauh mana urgensinya gitu. Kenapa kita harus memecahkan masalah yang terdekat dengan kita dulu ketimbang kita harus misalkan menyelesaikan masalah yang ada di luar gitu. Itu sih menurut aku ya. Oke. Baik, thank you Kak Salman atas jawabannya. Ya, oke teman-teman. Luar biasa nggak kerasa ya 2 jam kita mendaging. Selain daging kurban ya kita mendaging banget untuk masalah. Nah, oke ya, sebelumnya kita foto dulu ya teman-teman ya untuk dokumentasi bahwa kita udah melaksanakan ini. Nah, terima kasih juga sama-sama. Oke, mungkin teman-teman yang bisa on cam ya kita dokumentasi untuk hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya teman-teman semua. Semoga apa itu yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat juga. Tak lupa kami juga sedikit beritahu wah deadline tanggal 18 Juli. Untuk teman-teman yang belum yakin atau apa, silakan Anda hubungi kami. Kita ada tim program untuk review esai, ada program kelas juga, kemudian ada kelas one on one juga untuk yang privat juga. Nanti next ada kelas TBS maupun ada kelas substansi. Di sini ada Kak Desi, Kak Randi, Kak Fajar, Kak Widya, ada Kak Salman. Juga ada Kak Handayani, Dokter Handayani juga mentor kita. Ini adalah orang-orang yang akan bersama teman-teman ya. Jadi kita banyak lintas jurusan, banyak lintas untuk jadi teman-teman nggak usah khawatir. Kak, aku jurusan ini ada nggak? Insya Allah kita ada di sesuai bidangnya. Oke teman-teman kita bisa foto dulu ya. Mungkin untuk layar pertama, izin saya foto satu yang gaya terbaik, monggo 1, 2, 3. Oke, untuk yang layar kedua, asik. 1, 2, 3. Ya, layar ke 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk mempersiapkan, masih ada waktu. Thank you ya Kak Randi, thank you Kak Fajar, thank you Kak Dr. Widya, thank you Kak Salman. Juga ada di sini juga ada Kak Dr. Handayani juga. Jadi thank you untuk teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktunya. Oke, izin saya pamit dari saya. Jangan lupa terus persiapkan diri teman-teman semuanya. Kalau masih kurang bisa via admin ke sini di grup ya. Kita ada program untuk mempersiapkan teman-teman lebih matang ya. Lebih matang supaya apa yang teman-teman ingin capai itu lebih tertata lagi. Di sini kita ada mentor-mentor yang pastinya akan siap membersamai teman-teman dalam persiapan LPDP ya, karena di sini ada Kak Widya juga alumni kita, alumni dari IO Academy, ada Kak Desi juga alumni dari kita, ada Kak Salman, Kak Rani juga mentor-mentor kita ya teman-teman. Jadi nggak usah ragu, ada hasil nyatanya, hasil dari perjuangan para teman-teman. Jadi are you ready for LPDP tahap 2? Pastinya ready ya. Untuk persiapan kami ada program untuk mentoring, juga ada program untuk konferensi esai. Jadi teman-teman sesuai kebutuhan, siap kita akan bersama teman-teman. Oke? Itu dari saya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus teman-teman. Persiapkan ya. Masih ada waktu. Persiapkan semuanya. Thank you ya kakak semuanya. Semangat. Thank you. Sama-sama Kak. Terima kasih semuanya. Kakak-kakak semuanya. Siap. Sama-sama. Oke.